Klub-klub besar Eropa mulai bergeliat demi membangun skuad idamannya. Salah satu klub yang bergerak cepat di bursa transfer kali ini adalah Manchester City. Klub asal kota Manchester tersebut total telah mendatangkan 4 pemain baru. Tidak ketinggalan, klub besar asal Spanyol Real Madrid juga satset dalam mengamankan beberapa pemain belakang baru seperti Dean Huijsen dari Bournemouth dan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Banyak penikmat sepak bola di seluruh dunia menantikan kompetisi Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain menghadirkan pertandingan klub-klub besar dari berbagai belahan dunia, Piala Dunia Antar Klub juga menjadi ajang perdana bagi para pemain yang baru saja berpindah klub. Lalu, klub mana yang paling siap untuk meraih trofi dari kompetisi ini? Siapa rekrutan yang memiliki pengaruh paling besar di klub barunya? Simak obrolannya hanya di Dede Hat-Trick bersama redaktur Detik Sport sore nanti. Beralih ke Pulau Sumatera, Detik Sore akan membahas soal kisruh 4 pulau yang menjadi rebutan oleh Aceh dan Sumatera Utara. Kemendagri menetapkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh mengaku akan memperjuangkan perubahan status agar ke-4 pulau itu dikembalikan ke tanah rencong. Lalu, bagaimana kelanjutan kisruh perebutan 4 pulau ini? Ikuti beritanya bersama reporter Detik Sumut dalam segmen Indonesia Detik ini. Sementara itu, Detik Sore hari ini akan menghadirkan sosok perempuan luar biasa yang memiliki inovasi dan dedikasi tinggi pada salah satu perusahaan BUMN. Adalah Tri Andayani atau biasa yang disapa Anda. Merupakan sosok di belakang PT PLNI. Terpilihnya Anda menjadi direktur utama memperlihatkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin di bidang pelayaran yang biasanya didominasi oleh sosok laki-laki. Bagaimana sepak terjang Tri Andayani selama menjadi direktur utama PT PLNI? Temui langsung sosoknya di Detik Sore hari ini dalam segmen Sekar Agni Negeri. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Halo, selamat sore. Untuk Detikers yang sore hari ini langsung melihat wajah saya dengan penampilan yang cukup sedikit berbeda. Kayaknya pasti langsung heran deh, hari ini kayaknya ada sesuatu yang spesial. Memang saya nggak akan sendirian, nanti masih akan ada Kak Edo juga yang nemenin saya. Tapi tentunya Eiza Makfira hari ini hadir lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore dan juga nggak cuma membacakan berita atau keseruan hari ini aja. Tapi ada satu yang spesial, yaitu adalah Sekar Agni Negeri. Nah, kali ini kita tentunya seperti Sekar Agni Negeri sebelumnya juga kita akan berjumpa dengan sosok-sosok wanita yang luar biasa di Indonesia yang punya atribusi yang luar biasa untuk Indonesia juga, termasuk juga kita akan kupas sebetulnya kisah suksesnya dari para serikan di Indonesia ini tuh apa sih gitu ya. Oleh karena itu tentunya saya akan memanggilkan dulu partner saya sebelum akhirnya kita berjumpa dengan satu sosok yang luar biasa ini. Langsung saja Eduardo Simorangkir, hai. Halo Detikers semuanya, balik lagi Detik Sore dan kita langsung sambut saja narasumber kita yang sangat spesial di awal Detik Sore hari ini. Ada Ibu Tri Andayani, Direktur Utama PT PLNI di sini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Datang di Detik Sore. Mas Edo. Ibu Anda, senang banget kembali bertemu dengan Bu Anda dan terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di studio jauh-jauh nih. Habis berlayar dari mana Bu Anda? Kemarin terakhir aku berlayar dari Parepare ke Makassar. Oh, itu perjalanan yang lumayan 7 jam, panjang ya, 7 jam ya Bu ya. Apa yang Ibu paling sukai dari berlayar? Maksudnya kan kita tidak setiap hari gitu ya berlayar, kadang-kadang mudik pun jalur darat gitu ya. Apa yang paling Ibu sukai dari berada di atas laut? Saya tuh kalau di atas laut tuh yang saya nikmati itu ya laut itu sendiri gitu. Biasanya saya kalau malam gitu ya, kemudian saya nikmati bintang-bintang gitu ya. Syukur-syukur kalau pas purnama gitu kan. Terus kalau ada bintang jatuh, gue langsung make a wish. Tahu aja. Emang gitu. Gitu ya. Make a wish gitu. Kemudian kalau pagi sampai siang tuh kadang-kadang suka ada lumba-lumba gitu. Oh, Surabaya, Makassar tuh saya juga pernah berlayar ya. Gitu. Wow. Jadi itu menarik sekali. seru ya berada di tengah laut. Dan juga kenapa Bu Anda di sini adalah karena kita tahu Bu Anda adalah sosok wanita yang memimpin sebuah perusahaan yang berada di industri yang didominasi sebenarnya sama pekerja pria gitu. Dan
Bu Anda sendiri sebenarnya bahkan sebelum sampai ke Pelni pun juga sempat ada di Lens sebelumnya, itu juga masih BUMN juga sebenarnya dominasi pria juga. Kayak you always been surrounded by so many men out there. Kayak gimana? Ada tantangan nggak Bu ketika berada di kondisi kayak gitu? Sebenarnya menurut saya tantangan itu di mana saja pasti ada ya. Memang ketika kita menjadi top leader, kita seorang wanita di satu industri yang mana itu didominasi oleh pria, itu sesuatu yang menantang menurut saya. Awal mula ketika saya di Pelni pun demikian. Dari 5.500 pegawai di Pelni nih, Mas Edo, Mbak Isa, itu sekitar 4.800 itu laki-laki. Jadi perempuannya cuma 700. Dan 3.700 itu di kapal. 1.800 diantaranya di darat, di kantor pusat sama kantor cabang ya. Kita kan punya kantor cabang se-Indonesia tuh 43 kantor cabang. 43 saat ya, dengan kurang lebih 30 terminal point atau sub cabang gitu ya, di seluruh pelabuhan sampai ke cabang-cabang ke daerah 3TP, wilayah 3TP. Nah, memang ketika saya bergabung menjadi top leader di Pelni waktu itu, saya merasa kira-kira mereka mau nggak ya diatur gitu, mendengarkan saya nggak ya sebagai woman leader gitu ya. Tetapi jadi pertama yang memang harus kita bekali terhadap diri kita sendiri itu adalah percaya diri. Percaya diri tentu harus dibekali oleh kompetensi ya, oleh kompetensi kita. Baik itu kita dapatkan dari knowledge ya, pendidikan, kemudian kita dapatkan dari pengalaman yang selama ini kita diberikan amanah, seperti tadi Mas Edo sampaikan bahwa saya sebelumnya di LEN, kemudian di Pelni juga sebagai direktur keuangan, kemudian ketika pandemi saya diberikan amanah di Papros TBK untuk memperkuat tim di Papros ya, karena pada saat itu kita kan pandemi COVID ya. Kemudian kembali lagi ke Pelni sebagai dirut. Dan yang kedua adalah kemauan kita untuk beradaptasi, mau belajar gitu. Saya itu kan backgroundnya bankers ya. Betul. Sehingga harus mau tahu nih kapal gitu kan. Jadi saya banyak jalan. Saya banyak melakukan monitoring. Saya bicara dari teman-teman di kapal itu, baik di tataran perwira, di tataran tamtama gitu ya. Kemudian saya juga masuk ke kamar mesin dan jangan malu bertanya gitu. Saya bertanya ini apa, oh ini mesin induk, ini mesin bantu ya, auxiliary engine, kemudian ada main engine gitu ya. Kemudian ya saya bertanya secara detail gitu. Saya masuk dapur, saya masuk toilet, sehingga ketika kita percaya diri, kemudian ketika kita mau untuk belajar, ketika kita mau beradaptasi, maka yang saya harapkan bahwa nanti keputusan-keputusan atau eksekusi yang saya ambil nanti akan fokus, detail dan benar ya. Pada akhirnya bisa diterima sama rekan-rekan tim kita yang dan lain. Bermanfaat untuk korporasi gitu. Kalau kita nggak mau tahu, kita nggak adaptif, kita nggak mau belajar, nanti keputusannya salah. Termasuk juga ini Bu, yang menarik adalah ketika Ibu terjun ke dalam satu industri yang semakin orang libur, semakin Ibu sibuk. Kan? Benar-benar. Oksimoron. Yang harus. Kayaknya orang lain udah merencanakan liburan dari berapa bulan lalu, Ibu sudah mempersiapkan dari lebih panjang lagi juga. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, yang saya sebenarnya pengen tahu adalah sebagai woman leader, ada healingnya nggak sih Bu? Ada, harus ada. Kalau enggak stres. Atau justru kerja itu sambil healing juga buat Bu Anda? Ya, itu benar. Jadi kita itu bagaimana kita bisa menyikapi bahwa ya sambil kerja ya kita juga ya itu bagian dari yang dinikmati gitu. Mensyukuri sih kuncinya, mensyukuri gitu. Kalau ngeluh terus ya
Capek. Terima kasih sudah menampar kita ya, Bu, ya. Tidak boleh mengeluh ya teman-teman, syukuri. Betul, yang itu boleh tapi secukupnya aja Iya. gitu kali ya Bu ya. Termasuk kita juga mau mundur pada saat satu momentum yang luar biasa juga ketika Pak Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu dan juga PT Pelni setelah ada program mudik yang berjalan dengan lancar dan luar biasa juga. Apa Bu sebetulnya kisah yang mungkin bisa di-share sama Detikers hari ini? Dalam satu program kerja atau dalam satu perencanaan apapun itu kesuksesan itu berawal dari bagaimana kita merencanakannya, menyiapkannya jauh-jauh hari. Nah, kemarin itu juga terkait dengan angkutan lebaran. Penumpang kita nih tahun ini naik 4%, Mas Edo. Penumpang Pelni ya? Iya, penumpang Pelni. Jadi kurang lebih ada 650.000 penumpang, ini naik 4% dibandingkan tahun lalu. Dan alhamdulillah on time performance kita mencapai 98%. Almost 98% ya Bu ya? Iya, hampir 100%. Itu jarang sebenarnya terjadi untuk moda transportasi laut ya, atau air, karena biasanya kan banyak. Ya, ada cuaca, faktor yang kemudian mempengaruhi. arus di laut ya, ombak, kemudian belum kan juga ada naik turun kontainer gitu ya. Nah, itu kan kontainer di atas kapal itu aja jumlahnya ratusan ya, sehingga mobilisasi naik turun kontainer, naik turun penumpang yang dalam jumlah 1.000 sampai 3.000 orang itu memerlukan waktu yang kita kan nggak bisa ayo cepet gitu. Harus dikoordinasikan dengan baik. Nah, harus kita koordinasikan dengan pengelola pelabuhan, dalam hal ini teman-teman Pelindo dan KSOP yang masih dikelola oleh pelabuhan-pelabuhan yang masih dikelola oleh KUPP. Nah, apa sih tadi kan ditanya kan? Apa rahasia suksesnya, kunci suksesnya? Rahasia para bintangnya. Jadi pertama Pelni itu mempunyai 3 pilar utama, yaitu safety first, zero accident, dan service excellence. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa kami mempersiapkan secara detail ya, dan mungkin karena detail itu adalah mohon maaf Mas Edo gitu ya, detail itu adalah punyanya perempuan. Oke. Hidup perempuan. That's my compliment as well. That's true. Detail itu punyanya perempuan, sehingga waktu itu ada saya mempersiapkannya juga dengan yang persiapan kegiatan, ada kemudian ada persiapan layanan, ada persiapan ya. Contohnya kalau persiapan kegiatan nih, 3 sampai 4 bulan sebelum Nataru, angkutan lebaran ya, peak season lebaran itu kami melakukan workshop keselamatan kapal. Apa sih workshop keselamatan kapal itu? Teman-teman di atas kapal itu melakukan uji coba keselamatan gitu. Jadi ya menurunkan skoci, kemudian seolah-olah terjadi kebakaran gitu ya, terus ya semuanya gitu ya, itu dengan Kementerian Perhubungan, dengan TNI Angkatan Laut dan dengan Biro Klasifikasi Indonesia. Sehingga apa sih yang diharapkan bahwa safety awareness dari ABK di atas kapal itu jadi yang biasanya kan kalau nggak lagi, masalahnya kalau peak season kan penumpangnya kan banyak sekali gitu ya. Macam-macam jenis penumpang pun. Iya. Nah, kalau yang di low season atau reguler itu kan tidak mungkin 50-60% gitu ya. Sehingga mereka itu ya lebih lebih aware gitu ya terhadap safety. Kemudian koordinasi dengan seluruh stakeholder juga kita lakukan, baik dengan Kementerian Perhubungan dan teman-teman Pelindo, dalam hal ini sarana prasarana pelabuhan, kami menyurati Kementerian Perhubungan, menyurati Pelindo, di pelabuhan itu gitu ya, pengamanannya kurang loh, di pelabuhan ini dermagamu grompal loh gitu kan ya, jadi nanti kalau ngebaret kapal lambung sobek gitu kan ya, jadi itu kita sudah lakukan sebulan 2 bulan sebelum masuk masa peak season, sehingga mereka bisa membenahi sarana prasarana pelabuhan. Jadi cukup cerewet untuk hal-hal detail itu ya Bu ya. Detail sekali. Terus dengan TNI Polri kami juga bersurat gitu ya, bahwa kami mohon bantuan pengamanan untuk di pelabuhan-pelabuhan padat seperti Medan, Batam, Jakarta, kemudian Surabaya, Makassar, Bau-Bau gitu ya, di Ambon gitu ya. Dan dengan teman-teman BMKG, Basarnas juga kita menyampaikan kami memasuki masa peak season dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian minta dukungan dari teman-teman BMKG dan Basarnas untuk emergensi situasi ya.
dan kemudian dibentuk juga posko baik di kantor cabang, kantor pusat ya dalam comment center kami 24 jam dan juga di Kementerian Perhubungan sentralnya. Gitu. Jadi itu rahasia dari on time performance 98% tadi. Nah, gitu Bu, kalau perempuan bilangnya detail, kalau laki-laki bilangnya cerewet. Cerewet, iya benar. Itu beda POV ya. Tapi cerewet is also in a good way tapi in a good way. Jadinya juga menciptakan tidak hanya kenyamanan untuk para penumpang, kan hasilnya kelihatan kan. Dikeroyok gitu. Jadi selain itu kita juga ini mempersiapkan kayak persiapan armada, itu juga detail juga tuh. Kita ini nih mau masa peak season nih dari 16 Maret sampai 16 April kan kemarin, maka sebelum 16 Maret itu semua kapal harus ready. 55 kapal semua harus sudah docking reguler. Jadi docking yang mestinya jadwalnya jatuh di 16 Maret sampai 16 April itu sudah kita majuin semua. Kemudian juga kita cek alat-alat keselamatan di atas kapal sesuai dengan standar alat keselamatan internasional yang harus 125%, dan banyak deh kita kalau kayaknya nggak sampai lusa saking detailnya. Tapi memang nggak cuma soal on time performance doang, dan itu juga bagian dari semacam transformasi lah ya Bu yang dilakukan di PLNI ya. Bicara soal transformasi di PLNI juga saya juga secara pribadi mau apresiasi bagaimana tadi on time performance, juga soal tiket yang saat ini sudah gampang diaksesnya. Jadi calo-calo itu bisa terhindarkan ya. Tidak ada lagi waktu dan ruang buat kalian. Dan juga ruang tunggunya juga makin nyaman gitu ya untuk PLNI. Apalagi Bu yang ruang perbaikan yang sedang ingin ditingkatkan buat PLNI sendiri, terutama terkait safety kali Bu ya. Ya, memang terkait safety ini juga banyak yang sudah alhamdulillah ya banyak yang sudah kita lakukan. Seperti ada MES ya, Maritime Evacuation System ya. Sehingga kayak kalau di pesawat tuh kayak seluncur dari pesawat gitu ya. Benar. Nah, itu kan sebelumnya belum ada. Nah, di tahun ini sudah ada semua. Semua armada ada. Semua ya? kapal PLNI. Aku jangan berharap untuk tapi jangan pernah sliding dipakai. ya. Jangan pernah berharap. Kemudian tentu kalau alat keselamatan semuanya confirm ya, artinya tidak ada yang kadaluarsa. Itu semuanya life raft, kemudian life jacket itu ada kadaluarsanya tuh. Gitu. Sehingga kalau mau itu dalam kondisi baik enggak ya, kalau udah kadaluarsa ya sudah harus semua gitu. Eliminasi. Nah, terus apa sih transformasi yang kami lakukan? Itu kemarin saya membagi beberapa ya, ada di pre-onboard, onboard dan post-onboard. Kalau di pre-onboard itu beberapa aplikasi PLNI Mobile untuk informasi jadwal pembelian tiket yang tadi Mas Edo sampaikan bahwa sekarang alhamdulillah sudah lebih mudah. Ini kan untuk melayani teman-teman kita yang ada di kepulauan, yang di daerah 3TP gitu ya. Kemudian ada juga e-ticketing dan e-boarding yang untuk e-boarding pass ya, yang sekarang sudah digital. Keren. Semua udah digitalisasi. Terus ada juga integrasi sistem monitoring di comment center kita, itu bisa mengetahui jumlah penumpang naik turun, kemudian jumlah kontainer naik turun dari kapal, jumlah BBM, jumlah air tawar yang kita bawa, terus sistem tracking kapal real time semuanya, kondisi cuaca, kondisi keamanan di kapal melalui CCTV secara real time. Kemudian kalau di onboard itu juga kita sudah melakukan, walaupun kapalnya memang sudah banyak yang di atas umur teknis ya, tetapi saya menekankan kepada teman-teman bahwa kenyamanan penumpang itu yang utama gitu. Karena pelayaran itu kan pasti kan lebih dari 24 jam. Sehingga revitalisasi toilet dan dapur itu, dapur untuk menjadi lebih higienis tentu ya. Kemudian revitalisasi toilet juga kami lakukan. Terus mini teater, ada loh. Jadi ada entertainmentnya. Ada entertainmentnya di dalam. Jadi buat yang mabuk-mabuk tuh bisa dihibur dulu. Udah jangan mabuk, nonton aja. Nonton aja. Nonton film lagi jadinya ya. Kemudian perbaikan kasur gitu ya. Dulu kan kasur kan ada yang hijau, krem apa segala macam, itu standarisasi sekarang. Seragam. Ya.
Kemudian ada area permainan anak, kemudian ada fasilitas yang tahun ini ada fasilitas komersial wifi, cuma pasti wifi ya sama kayak kita keluar negeri lah, ada paketnya ada 50.000, 100.000 dan sebagainya. Kita bahkan pas dengar cerita ini kayak, apakah ini kapal pesiar mewah gitu ya? Ternyata memang sebanyak itu upgrade yang dilakukan sama Pelni ya, untuk menjaga kenyamanan penumpang tadi. Wow, no wonder juga sebetulnya ini PT Pelni juga mendapatkan skor assessment GCG itu di 86,821. Itu masuk dalam kategori sangat baik di bawah kepemimpinan Ibu juga. Nah, aku pengen tahu sebetulnya apa arti angka itu untuk Ibu secara pribadi. Skor GCG ya. Aku pasti percaya Bu Anda pasti aku belum puas, aku mau 95. Iya, benar. Tahu Tadi aja. almost perfect ya kalau sepertinya angkanya. Aku tuh lagi membidik di atas 90 aja. Wow. Tapi itu pasti bertahap ya, butuh proses Baik. ya. Tapi kalau ini saya melihat bahwa di dalam 3 tahun masa kepemimpinan saya, alhamdulillah itu meningkat. Jadi dari baik di tahun 2022 ya, sekarang di tahun 2025 ini sudah di sangat baik. Baik. Transparansi ini saya tekankan kepada teman-teman, tapi itu tidak lain harus diinisiasi sendiri dari kami jajaran BOD gitu. Jadi sehingga kami BOD harus komitmen bahwa menjadi role model yang baik bagi teman-teman semua, baik dari sisi integritas maupun dari sisi kinerja. Itu penting. Sehingga governance atau transparansi itu sendiri itu menjadi mudah ketika ada leader-leader yang mereka lihat untuk menjadi contoh gitu. Transparansi itu baik dari pengembangan karir, kemudian jelas aturan dalam perusahaan, baik punishment maupun rewardnya itu jalan itu juga semua. dijaga, ya? Itu baik bagian dari governance juga. Kemudian SOP yang jelas juga gitu ya, sehingga mereka atau teman-teman itu kami semua gitu tahu mana hak, mana kewajiban dan sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu juga ya, maksudnya itu juga salah satu bentuk transformasi yang dilakukan di dalam gitu ya, dari dalam dan melibatkan juga ya para pegawai juga dari PT Pelni juga gitu ya, challenging juga Bu. Dan itu saya menerapkan kepemimpinan yang terbuka, banyak mendengarkan, kemudian banyak berdiskusi. Apalagi di Pelni ini sekarang komposisinya 70% usianya kayak kalian. Gen Z. Aduh, Ngaku. Ini gen apa nih? Gen X Bu. Mereka milenial sih ya Bu ya. Iya. Jadi di Pelni sekarang udah 70% milenial. Jadi bonus harus demografi itu Bu ya. Bonus demografi. Banyak mendengarkan, banyak berdiskusi. Kemudian kami BOD berkomitmen menjadi role model bagi teman-teman semua dalam hal bekerja, integritas. Kemudian memberikan kesempatan karir yang sama, jelas dan transparan. Dan itu tadi menegakkan punishment dan memberikan reward sekaligus ya, serta memberikan edukasi yang kita lakukan. Teman-teman di Pelni yang 70% milenial ini mesti sangat bersyukur ketika ada Bu Anda yang jadi pemimpin, karena jiwa mudanya mereka jadi terjaga ya Bu ya. Karena Bu Anda yang semuda itu, energik. You make it all look easy, Bu Anda, ketika menjelaskan tadi semuanya tuh kayak ya terkoordinasi dengan baik, ini bisa dilakukan ini. Rahasianya apa Bu? Maksudnya kayak jerih payah di balik itu semua yang mungkin orang nggak tahu, tapi I did this thing that much gitu, apa? Yang jelas harus fokus ya. Artinya fokus itu kan ya ada di situ akhirnya ada dedikasi, kemudian ada loyalitas ya. Dedikasi, loyalitas. Iya, kepada Merah Putih ya. Karena melayani masyarakat itu bagian kan Pelni itu kan mendapatkan penugasan dari pemerintah ya. Dalam hal ini melalui Kementerian Perhubungan, sehingga
ketika Pelni hadir, maka itu bisa dikatakan negara hadir. Negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan moda transportasi laut. Bayangkan negara kita, negara maritim gitu ya, menghubungkan pulau-pulau tuh siapa kalau nggak kapal gitu kan ya. Kalau mungkin moda transportasi teman-teman di moda transportasi udara pun juga ini, tapi kan apa ya, terbatas ya. Ada beberapa daerah-daerah yang sampai 3 TP mungkin ya yang belum bisa didarati oleh, sehingga karena bagian dari itu semangat melayani negeri ini yang harus dijaga gitu. Luar biasa. Mungkin sekalian biar bisa didengar sama teman-teman di Pelni juga Bu Anda. Mungkin sekalian Bu Anda mau curhat juga gitu ya. Apa visi ke depan yang Ibu Anda bayangkan untuk Pelni yang ingin dicapai sama Bu Anda sendiri secara personal gitu, seperti apa sih Bu? Mungkin ada numbers yang ingin di-share atau mungkin filosofi yang seperti apa yang ingin di-share? Kalau visi ke depan untuk lahir dari pemikiran bahwa menurut saya bahwa Indonesia sebagai negara maritim ya, yang terdiri dari puluhan ribu pulau, sudah seharusnya menjadikan transportasi laut itu sebagai urat nadi masyarakat Indonesia ya. Sehingga ya backbone-nya. Sehingga diharapkan dapat tumbuh pusat-pusat perekonomian baru, yang itu lahir dari, bisa jadi dari wisata, pariwisata ya, kemudian perdagangan ekspor impor apapun itu ya, mining, kemudian perkebunan, pertanian dan apapun itu ya, dari semua kepulauan di Indonesia yang kaya raya ini ya, yang gemah ripah loh Jinawi gitu, yang pada akhirnya nanti endingnya meningkatkan perekonomian nasional. Harapan saya tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini menyediakan sarana prasarana kapal ya, baik kapal penumpang maupun kapal barang, kemudian prasarana pelabuhan yang terstandarisasi di seluruh Indonesia, serta pengembangan industri galangan kapal nasional itu saya pikir perlu dilakukan. Ditingkatkan lagi Bu ya. Mungkin di momen ini kayaknya Bu Anda mau bilang, aku mau armada Pelni lebih banyak lagi. Sebenarnya bukan. Sekarang berapa sih Bu totalnya Bu? Totalnya sekarang ada 87. 55 kapal penumpang dan 3 sisanya adalah kapal barang. Ya. Berapa trayek sekarang yang dilayani Bu? Lebih dari berapa? Lebih dari 200-300 trayek. Kami menyinggahi lebih dari 300 pelabuhan loh. 300 pelabuhan. 300 pelabuhan loh ya, luar biasa. Sambil pelabuhannya harus nambah terus ya. Since Indonesia adalah negara maritim ya Bu ya. Iya, betul gitu. Sepakat. Jadi memang kebetulan bukan karena Pelninya loh gitu ya. Karena kan dalam hal ini BUMN tuh hadir sebagai operator yang di mana melayani negeri ya, untuk mengeksekusi perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, sudah direncanakan oleh pemerintah, sehingga kami kemarin juga sempat melakukan beberapa review ya, memang kita banyak kurang kapal sih. Iya. Kapal penumpang. Pokoknya kalau makin jadi butuh banyak. berapa lagi Bu? Mungkin didengar ya sama Erik. Karena makin banyak armadanya, kebayang makin banyak yang bisa healing, Iya. kan? Atau Yang terbantukan konektivitas. Betul ya, makin sering ketemu keluarga, makin sering jalan-jalan gitu. Pergerakan logistik orang dan logistik barang ini kan Makin tinggi ya Bu juga. iya, makin tinggi. Betul. Kayaknya kebutuhan masyarakat Indonesia juga nggak kalah tingginya juga. Siapa tahu nanti ada yang dari Tanjung Priok langsung ke Papua pakai kapal Pelni. Iya, Trayek baru lumayan sih ya, agak panjang Lumayan perjalanannya tapi Masuk anginnya lumayan okay. ya. It's okay untuk punya harapan yang luar biasa juga. Bu, terakhir, karena ini juga momennya adalah Sekar Agni Negeri juga, especially for women out there gitu ya. Terutama yang mungkin masih struggling untuk memilih karir atau mungkin juga masih struggling dengan, tapi itu adalah industri yang diciptakan untuk pria gitu. Ibu membuktikan, ibu membreakthrough itu. Apa yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana, Bu? Jadi kita harus pertama tetap saya menyatakan percaya diri. Itu kunci. Kita bisa. Optimistic. Kemudian semangat itu perlu, menjaga vibes yang positif, fokus kepada tujuan karir itu seperti apa, tetapi dengan keseimbangan hidup antara karir dan keluarga tentunya gitu ya. Jadi harus
Jadi bisa kok ya. Kalau Bu Anda bisa, Bu Anda bisa, kita insya juga Allah bisa. ada banyak Bu Anda lain. juga iya. Detikers juga harus bisa. Detikers juga harus bisa. Itu Eza tadi sekalian bilangin buat diri sendiri sebenarnya. Iya betul, biar terradiate gitu vibe-nya. Kalau kata Bu Anda tadi vibes-nya juga harus dibawa. Positif juga. Jauhi itu vibes yang negatif gitu ya. Teman-teman yang males-males sudah tinggalin aja. Oh iya benar. Gitu. Yang suka gibah-gibah tinggalin aja. Gitu. Karena katanya kita tuh adalah orang yang kita di-define dari circle kita ya. terdekat kita, Bu ya. Itu. Gitu. Jadi kalau mau di-define apa, tentukan circlemu sebijaksananya seperti apa gitu ya. Dan Bu Anda, betapa inspiratifnya dan juga luar biasanya kinerja dari Bu Anda sendiri sebagai Direktur Utama Pelni memberikan inspirasi buat negeri. Detikom juga mempersembahkan Sekar Agni Negeri buat Bu Anda yang akan langsung diberikan penghargaannya oleh Mas Elvan selaku Direktur Kolaborasi Government and Event Detikom. Silakan Mas Elvan, kita boleh berdiri Bu Anda. Wah, terima Selamat, Bu kasih. Anda. Selamat Mas Elvan, terima kasih. Ibu. Terima kasih. Ini Detikers, Pak Presiden perlu tahu Bu Anda ini adalah sosok pemimpin perempuan yang berada di industri yang maskulin, tapi beliau bisa banyak membuat perubahan dan inovasi. Yes, ini. Luar biasa. Selamat Ibu, Terima mudah-mudahan kasih. terus berinovasi Yes. Bu, jangan pernah menyerah Bu. Walaupun mau acara reshuffle mau apa, pokoknya Ibu harus terus berjuang. Saya mendukung penuh, biar makin maju. Terima kasih. Atau kasih. calon menteri jangan Bu. Yang itu jangan kemana-mana ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Elvan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Elvan, terima kasih sekali lagi Bu Anda. Tapi Bu Anda, kita punya tugas tambahan buat Bu Anda, buat menutup segmen ini. Bu Anda boleh barengan sama kita nutup segmen ini dengan bilang tagline-nya Detik Sore. Jadi kalau kita bilang detik sore boleh dijawab dengan nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Oke. Ya. Ya kenceng ya Bu Anda ya. Dengan semangat luar biasa Mas Alvan juga ya. Ibu semangat sekali Bu. Oke Detikers, jangan kemana-mana karena abis ini masih banyak keseruan dan hal-hal inspiratif lainnya yang akan kita bagikan. Yes. Makanya tetap bersama kami tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Terima kasih. Terima kasih Bu Anda. Terima kasih. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Rapi amat. Mau kemana sih? Rapi amat bukannya staff sus. Iya, makanya aku kayak mau kemana Oh, iya, nih Rapi bener. amat? Sus ya. Bener lagi, pas lagi gitu ya. Kita harus lebih sering lah Kak penampilan Behave seperti kayak ini. gini ya. Behave nggak tuh? enggak sih. Tapi berpenampilannya aja dulu karena kan Biasanya sih nanti dulu ya. cara kita berpakaian juga kan menunjukkan Menentukan how we iya, act. how we act or how people see us gitu. Aduh, tiba-tiba namaste. Detikers. Udah weekend nih. Udah weekend. Terus it's actually a very special day. Speech Ya, dulu dong. bener. Karena hari ini ada berita sangat besar Detikers. Yaitu tiap hari juga G-Dragon ada. menambah hari konsernya di Jakarta. Congratulations for K-pop friends karena ini luar G-Dragon tuh Big biasa Bang ya? banget. Iya betul. Big ya. Bang tuh lagunya Bang bang bang. bukan dong. Big Bang tuh tau 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 tau. Apa tuh kayak cowboy lagi masuk Teo. Cu cu Oh ya, cu. Fantastic Baby, bener. itu Gue dia. nonton video klip itu zaman masih main di warnet. Ketahuan. Jadul sekali. Karena kayaknya K-pop fans tuh lagi sibuk banget. Oh ya? G-Dragon, Blackpink, World Tour, Super Junior. and then juga nanti juga minggu depan juga ada Treasure sama Zodiac juga kan di salah Aespa satu udah festival. belum? Aespa tuh kemarin sempet ke Oh, Indonesia udah, juga. pernah. 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Tapi di sejak satu ada festival. Nona aku tidak menghiraukan yang lainnya. Idi, keren Aku suka banget. Esther. Kamu suka Nona? Aku suka Nona. Nona manis ya? Nona Ambon Manise. Terus yang spesial ada lagi tahu selain itu. Karena Instagram bakal ngerilis banyak fitur baru. Terutama nih buat yang suka biar grid fotonya bisa estetik. Bisa diubah-ubah nanti, gak harus by order. Lah, nggak suka. Terus gimana? Gak Jadi sesuai bisa timeline kayak, dong. emang.
Oh, jadi kayak bisa di pin tapi bukan pin. Kalau sekarang kan kita tuh bisa pin, jadi ada 3 postingan teratas itu kan yang akan Iya. selalu teratas itu. Betul. Gitu. Yang di pin Bisa apa? dipin tapi bukan pin. Bisa di rearrange Sesuai gitu. dengan jumlah likes yang paling banyak itu bikin paling atas untuk mengelabui market. Iya. Walaupun salah satu yang aku sempat temui adalah jumlah view di Reels itu sekarang udah nggak muncul. Tapi Oh ya? kadang-kadang waktu itu sempet, aku nggak tahu tuh apakah itu percobaan dari Instagram, dari Meta juga. Tapi pada saat itu tuh kan kita kalau ngelihat ke pojok Reels itu kan biasanya ada angka play-nya tuh, bukan jumlah likes tapi Iya, jumlah play. play. Berapa kali tuh si video Reels itu di play. Nah itu tuh sempat hilang juga, terus kayak kasihan juga para influencer. Kalau gue sih justru kayak bagus, masa kasih lihat. Karena jadinya terus gimana caranya klien-klien bakal menentukan ya? Iya kalau memang, gitu ya? iya itu dia menentukan ya gitu. Kalau misalnya dari sisi pemilik akunnya kan Atau bisa lihat indikator insights-nya. engagementnya bukan itu lagi nanti. Bisa jadi. Berapa banyak yang ngelihat story yang lo posting gitu misalnya, kan bisa Kalau dilihat. Instagram story. Iya, dari Iya, story gitu biasanya. Tapi kan story juga nggak bisa dilihat juga berapa banyak yang lihat. Bisa, ada insight-nya kan? Oh iya, tapi maksudnya orang luarnya, bukan kitanya. Oh iya. Iya gitu. Ya nggak ngaruh. Maybe will kalau udah berjalan. Kadang-kadang kalau sekarang diomongin ngaruh nggak ngaruh sih gitu ya, fitur-fitur itu untuk Benar. kita gitu. Tapi Soalnya kan sekarang yang ngeluarin mereka, artinya mereka akan ngeset di masa depan kalian akan begini nanti. Jadi Iya. udah ketaker sebenarnya sama mereka. ya Gitu. apakah ada sesuatu yang dilakukan yang berbeda biar bisa menambah followers? Usaha-usaha penambah followers versi Kak Edo? Ke supermarket tanpa pakai Pakaian. tanpa pakai Apakah sutradara Baju. film? jadi nggak pakai baju buat laki-laki. Tapi Beresin dah tuh sendiri. tapi pakai celana. Apakah Iya pakai celana Patrick? tapi ya bener Patrick Star. cosplay. Oh. Oke. Cosplay siapa nggak ngerti dah. Cosplay. Ya asalkan perbuatan-perbuatan atau yang dilakukan itu masih sesuai dengan koridor-koridor norma ya. Betul. Jadi nggak apa-apa lah. Semangatlah berkonten Ria ya. Kadang-kadang juga memang ditentukan dari. We live in this kind of world. Ya betul gitu. But next mungkin ini juga salah satu yang lagi ramai juga diomongin di sosial media juga. Siapa? Termasuk juga salah satu komentar netizen yang bilang kayaknya setelah fenomena ini atau tragedi ini terjadi, satu kursi penumpang ini akan dijual dengan harga mahal. Yaitu adalah satu tragedi di India ya, pesawat Air India yang juga jatuh di Ahmedabad, India. Ya. Dan menewaskan sebagian besar awak kapal dan juga penumpangnya, kecuali satu orang yang juga bisa berhasil selamat gitu. Tapi tentunya juga Detikcom juga mengucapkan turut berbelasungkawa ya kepada seluruh korban yang juga jatuh dari Air India. Nah, ada satu penumpang bernama Vishwash Kumar Ramesh ya, correct me if I'm wrong, tapi dia ini selamat ketika pesawatnya itu jatuh dan menabrak sebuah gedung gitu ya. Dan dia juga sudah sempat nih menceritakan kejadiannya seperti apa detik-detik ketika pesawatnya jatuh gitu ya. Walaupun berasa begitu cepat, tapi dia menceritakan bagaimana dia tiba-tiba berada dalam satu benturan yang besar. Habis itu kemudian pada saat tersadar kembali sudah dikelilingi dengan korban-korban meninggal lainnya juga gitu. It's a miracle sih. It is indeed a miracle. Dan diketahui bahwa dia tuh duduk di kursi penumpang nomor 11A. Ini kita kalau lihat videonya itu nggak kebayang sih bisa ada yang selamat karena memang benturan dan ledakannya sebesar itu. Makanya ketika ini ada yang selamat ya mudah-mudahan ini bisa jadi satu sumber informasi juga yang bisa membantu supaya di masa depan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Dan saat ini tentunya juga sudah Final Destination pertama.
Betul. Saat ini juga korban selamat ya, Mr. Face Wash ini yang merupakan seorang warga negara Inggris gitu ya. Ini sudah mendapatkan perawatan intensif juga di rumah sakit terdekat juga gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa bisa kembali pulih ya, bisa kembali sehat kembali. Ya. Gitu ya. Dan sejauh ini menurut update terakhir, pesawat Air India yang jatuh itu membawa 242 penumpang dan saat ini sudah ditemukan 204 jenazah korban ya. Begitu. Memang tidak ada waktu yang tepat untuk berita buruk dan nggak ada alarm juga buat atau notifikasi untuk kejadian-kejadian buruk yang kita alami ya. Termasuk kejadian buruk yang juga barangkali dirasa saat ini oleh warga Iran yang kemarin tadi pagi sebenarnya Jumat pagi itu mendapatkan serangan udara dari Israel yang menyerang Teheran di Iran dan sasaran utama ini adalah situs nuklir Iran yaitu pangkal militernya Iran. Serangan ini katanya berpotensi memicu perang berkelanjutan antara Israel dan Iran. Kalau kata gue mah tobat Israel. Kata gua teh ya. Iran nih juga nih mancing-mancing. Iya tahu kalau tiba-tiba diserang sih. Tapi kenapa ya? Maksudnya gue suka banget sama lagu Imagine-nya John Lennon. Tapi gue benci banget ketika lagu itu terasa relevan sampai saat ini. Karena artinya belum bisa tuh kita membayangkan Imagine there's no people. Sepi dong. Banyak sih bait verse-nya ya. Ya. Tentunya juga pemerintah Indonesia juga sudah memberikan sebuah statement gitu ya, bahwa tentunya juga kita tentunya juga mengutuk serangan militer Israel ke Teheran juga ya, dan tentunya juga ini dinilai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh akun X dari Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Indonesia di hari Jumat lalu gitu. Sebenarnya serangan ini tuh sudah diwanti-wanti sejak akhir tahun lalu sama Iran sendiri, karena ya itu dia tadi soal bagaimana Iran ini sedang mempersiapkan senjata nuklirnya yang katanya sih itu untuk tujuan kemanusiaan, keamanan, perdamaian gitu-gitu ya. Nah, upaya sejumlah negara khususnya Amerika Serikat untuk mencoba jalur diplomasi sejauh ini belum menghasilkan solusi. Jadi yang justru terjadi adalah masing-masing pihak nih keras gitu. Jadi akhirnya sampailah terjadi tadi pagi, Jumat pagi tadi ada serangan terhadap pangkalan militernya Iran di Teheran. Mudah-mudahan kejadian ini tidak meluas kemana-mana gitu ya, karena kita sudah terlalu banyak beban di dunia ini. Tiap negara juga, negara lepas negara juga udah banyak banget kayak, aduh stop guys, Peace out. Ya, peace out. Peace. Ya. Kita tentunya juga ya kita mengutuk lah apa yang dilakukan sama Israel terhadap siapapun. Of course. Benar. Gitu ya. Karena sebenarnya bukan cukup ya, banyak sekali pelanggaran hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar gitu. Benar. Ya. Jadi momen ini kita mau nge-freeze dulu agak 3 detik ya detikers, nggak apa-apa. Anggap aja ini hal yang biasa. 1, 2, 3. Nah, gitu kita detikers. Kita ada photoshoot dulu tiba-tiba ya. Oke. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih Mbak Amel. Jadi di Detik Sore tuh ada seorang bidadari yang bernama Amelia yang membuat kita ini tampak bersinar di depan kamera ya. Literally ya bersinar ya kalau udah jam segini tuh biasanya ya. Alright, dari berita-berita yang bikin mumet ini ya. Kita beralih ke berita yang simple. Apa itu? Sangat sederhana. No, ini sederhana banget ya, itu adalah sederhana. Rumah makan. Sederhana dan minimalis. Wow, Marie Kondo. Adalah bukan. Apa dong? Desain rumah ya. Rumah subsidi buat masyarakat Indonesia berkemampuan rendah. Aku belum tahu sih. Ini tuh yang gajinya maksimal 7 juta itu ya, bukan? Yes. Ya kan? MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. bukan berkemampuan. Emang singkatannya MBR. Oh, aku kira masyarakat kamu tuh mengiyakan kayak itu yang ini kan ember. Terus gue kayak udah ketularan nih. Tularan apa ya? Gua nih. Tularan gua
maksudnya bahasa-bahasa tidak bakunya tuh jangan sering-sering lah, Kak. MBR. Oh, MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Betul kata Iza kalau itu adalah salah satunya yang kategorinya berpenghasilannya di bawah 7 juta dan juga di bawah 5 juta if I'm not mistaken untuk beli rumah ya. Betul. Kalau 7 juta tuh buat yang vertikal, kalau yang 5 juta buat yang tapak. Nah, ini sebetulnya desainnya ya atau sampel bangunan rumah subsidi itu juga sudah open Di-spill for, juga. iya udah di-spill, udah dipamerkan ya di lobi Nobu Bank juga ya. Jadi ada mock-up-nya tuh, aku nggak tahu sih kalau yang Coba guys ada tampilin guys gambarnya. mock-up-nya sekalian. itu ada yang luasnya tuh 14 meter persegi. Tapi kalau di desain yang beredar di social media itu ada 2 jenis. Ada 2 bedrooms, 2 tingkat, ada yang 1 tingkat. Oh iya, 2 tingkat. Gitu. Sebenarnya itu bukan 2 tingkat, Za, itu mezanin. Mezanin ya, Iya. mezanin. Gitu. Dulu gue Jadi, nontonnya mezzanine. aduh, itu 9 banget, dong iya. ya. Kalau mezzanine mungkin Naruto, ya kan rubah berekor 9. Kage buncin no jutsu. Kok gitu ngomongnya? Gimana lagi? Kage buncin no jutsu. Jutsu. Iya, ramen ya enak ya. Iya. Lanjut. Nah, ini tuh sudah disampaikan Berita ya. gosip ya. Ember. MBR. Sorry. Ini disampaikan oleh bos Lipo Group James Riyadi yang Halo, juga Pak. sudah memamerkan juga gitu ya si rumah ukuran minimalis ini. Jadi ini ada 2 tipe memang. Yakni single berisi 1 kamar dengan luas bangunan 14 meter persegi, betul, dan juga rumah double 2 kamar dan luas bangunannya 23,4 meter Oh, ada persegi. yang 2 kamar? Iya, nah 2 kamar itu yang mezanin itu Oke. gitu. Nah diharapkan sebetulnya di tempat yang lumayan itu harganya mulai dari 100 juta rupiah untuk yang single. Tapi kalau misalnya udah lebih dekat ke kota kan terus meningkat juga sih harga tanahnya gitu ya. Itu bisa sampai 120, 130 atau 140 juta. Untuk yang double itu dimulai dengan 125 juta rupiah gitu ya. Buat Berminat? untuk rumah tumbuh sih sebenarnya sah-sah aja ya. Karena Iya, menurut gua iya. kunci daripada membeli rumah itu adalah The key. lokasi. Itu kayaknya kunci untuk tempat usaha juga gitu kok, lokasi. Iya, kunci untuk beli properti itu lokasi. Betul. Jadi kalau misalnya lokasinya udah salah, salah lah pembelian investasi itu. Tapi gini, Kak, mungkin juga setiap orang kan punya background, punya alasan kenapa dan punya urgensi yang berbeda untuk membeli rumah juga gitu kan. Mungkin juga faktornya macam-macam. Ada yang memang punya duitnya cuma segitu. betul, atau mungkin juga di rumahnya tuh Dekat sama mertua, dekat sama orang tua. banyak saudaranya banyak misalnya, Ya, atau di mungkin sekitar juga itu. punya nggak punya energi aja untuk commute terlalu panjang, terlalu jauh gitu. Nah, mungkin bisa merubah juga pemikiran Kak Edo juga ketika tahu berapa sih cicilannya. Berapa tuh? Nah, rumah subsidi dengan harga 110 juta, masyarakat itu bisa mencicil selama 20 tahun tetap. Murah banget dong cicilannya. Belum. Iya, belum. Iya. Dan ini sekali Kak Edo ngopi, 600.000. Ya ampun, cuman sekali siaran. Oh, wow, parah banget, aku no comment ya soal itu. Gitu ya, 600.000 rupiah per dalam bulan. 20 tahun. Iya, gitu. Sementara itu Mahal. Karena 20 tahun membayar. Dan itu ini ya bunganya. Nah, mungkin bukan mahalnya, takut komitmen ya. Kayak ngebayangin 20 tahun. Bayar 20 tahun. Ya komitmen aja akan sesuatu, kayak 20 tahun tuh kayak lama banget. Kalau aku sih aku lebih deg-degan kayak 20 tahun aku harus komit terhadap sesuatu. Komit dan commute. Dan komat kamit. Commute. Kita tidak makan buah kecubung ya detikkan sampai ketawa-ketawa kayak gini dari tadi. Tapi lebih karena dingin jadi biar panas. Betul. Makanya Ya, kita tapi mau menghadirkan Brigadir Ade nih. berarti ini momentum untuk detikers yang memang mau survei. Ya. Ya kan, yang mau survei untuk rumah subsidi ini, kemudian juga mau cari tahu lebih banyak juga. Let's go. Nah, ini bisa Rumahnya James dikunjungi Riyadi. ya kan. Gede banget. Di lobi Nobu Bank di Oke. itu Jenderal Sudirman. Buat ya, lihat untuk lihat seperti mock-up-nya apa ya. mock-up-nya gitu. I think, you know what, I don't hate it, as a single
Iya, tadi gue bilang kalau buat rumah tumbuh itu Iya, cukup karena Cukup, sama kayak apartemen yang model studio yang bentuk yang dihargai dengan cukup murah tapi lokasinya Iya. cukup strategis gitu di Betul. Jakarta. Yang Bahkan kalau aku lo juga- masuk itu langsung ruang tamu, terus belakangnya kamar, Iya. and then sebelah kirinya dikit aja itu Iya. dapur. Kak, kamu harus tahu harga kosan mezanin Hmm. di Jakarta Selatan ya, Dengan luas. dengan luasnya 26. Oke. 26. Oh, Lumayan gede sebenarnya tuh. mirip-mirip Ini sama ini. 14. Enggak Kak, kalau yang 2 tuh adalah Oh luas ya? Luas, Iya luas. Ini kan juga luas, luasnya luas. 14 meter Nah, persegi. untuk kosan mezanin di Jakarta Selatan itu start from 2,8 tapi nggak ada jendela. Oke. Ya nggak ada jendela, abis gitu it's the smallest, abis gitu nggak ada dapur, nggak ada apa segala macam, semi furnished, abis gitu sampai 8,8 juta. Aku pernah survei Oke. ke kosan yang sebulannya 8,8 juta, terus gue kayak harus kerja apa ya, aku tidak tahu. Tapi kalau ini 600.000 dan kita Tapi lihat lagi tadi lokasinya di mana dulu. Iya. Kalau lokasinya masih tetap di ujung Beruk, nah udah, Ujung mohon maaf, Beruk. enggak dulu. Coba kita cek dulu apakah yang satu ini juga lokasinya berada dekat dengan kita, karena mau kita samperin, kita ajak makan bakso sore-sore. Brigadir Ade, selamat sore. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore, nih kayaknya ada di Jaksel deh. Panglima Polim lagi deh kayaknya. Lagi suka nongkrong di sekitar sana kayaknya ya. Fatmawati. Oh Fatmawati, coba kasih tunjuk MRT-nya mana. Dekat lah, dekat. Dekat, lumayan deket ya. Brigadir Ade kalau gitu silahkan dengan laporannya sore ini. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas di belakang saya, yakni dari arah Pondok Labu yang akan menuju ke arah Blok M. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini pun merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini pada mulai pukul 4 nanti untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan harap bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku, seperti dilarang untuk memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan, serta untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan selanjutnya terlihat di kawasan ini masih banyak dari pengendara yang mencoba untuk menerobos lampu merah. Harap bagi para pengendara untuk tidak melakukan hal tersebut dikarenakan dapat membahayakan diri Anda dan juga pengendara lain. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Pondok Labu, arus lalu lintasnya juga masih terpantau kondusif lancar. Di kawasan ini juga terdapat dilalui kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sita melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih Brigadir Ade sudah melaporkan lalu lintas sore hari ini. Ini adalah definisi, kalau kata Brigadir Ade adalah gue tunggu lu dibelokan, bener. Siapa yang mau ditantang kira-kira ini Brigadir Ade? Ditungguin Brigadir Ade dibelokan, di pengkolan ya. Fatmawati banyak coffee shop lucu-lucu tuh Brigadir Ade, silakan deh mampir sore ini. Culture. Bener. Iya lagi. Gini dulu dong Brigadir Ade, iya lagi gitu. Enggak mau. Kemarin udah lagi ya. Oh iya bener, kemarin juga mau Brigadir Ade ya. Brigadir Ade. Iya lagi. Terima kasih banyak Brigadir Ade dan tentunya selamat bertugas kembali. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Iya lagi. Udah kemarin udah habis kuotanya. Yang bikin gerakan kayak gini tuh siapa? Ya itu sih yang bikin sosmed Iya lagi. apa culture itu. Siapa? Sastra. Siap, kami adalah Margi Culture. Ya itu kan. Siapa? Gak tahu, orang aja di Instagram. Oh. Awal mulanya tuh mereka bikin konten pas bulan puasa kan. Sahur Culture. Bukan Apos. Bukan. Bukan Sastra.
Bukan Gusti. Apos kemarin di aja ya. Iya. Apa hukumnya? Iya lagi gitu. Ya, gitu. Siap, kurang culture. Nanti abis ini kita akan kembali lagi ya, Detikers ya. Nggak akan dengan culture yang ada sih. Enggak. Dengan hal-hal keseruan lainnya Detikers. Oke, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Enggak cuma ore-ore. Mabuk kecubung nih. Coy. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kalau ini sih lebih ke arah kayak dengan kekuatan bulan aku akan menghukummu ya. Udah bukan skena-skena lagi. Sailor Moon tuh ada berapa member sih? Semuanya aja. Apa namanya, planet-planet. Tapi sampai Pluto. Karena masih ada Pluto. Banyak dong. 12, 13 member Sailor Moon. Kan cuman Earth gak ada. Sailor Moon, Sailor Mercurius, Sailor Neptunus. Ini yang anime ya? Sailor Papa ada Sailor Man, Sailor Pluto. Gak tau, I think it's 6 or 7. Oke, banyak berarti. Gue kira kayak cuma 4, 5. Karena kalau 4 itu berarti pulau yang direbutkan sama antara Aceh dan juga Sumatera Utara. Gue juga ini cukup membingungkan orang awam seperti aku ya. Kok bisa ada pihak-pihak yang meributkan kepemilikan dari pulau. Kayak padahal pulau, sama-sama di Indonesia gitu. Betul, and it's so pulau, it's big gitu. Kayak kok berarti ada salah satu di antara mereka yang mengklaim atau... Tapi bisa jadi itu ada motif karena di salah satu pulau tersebut mungkin ada sumber daya alam yang bisa jadi pendapatan daerah tersebut gitu. Betul. Nah makanya sebetulnya kita mau cari tahu nih sebetulnya yang terjadi itu apa dan siapa yang memperebutkan dan bagaimana bisa sih sebetulnya ya pulau-pulau itu diperebutkan juga. Makanya kita akan berjumpa dengan reporter dari Detik Sumut, ada Mas Agus Setiadi. Mas Agus, selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eza. Sore Mas Agus. Mas Agus lagi di mana? Ini kebetulan lagi di depan kantor Aji Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen Kota Balikpapan. Baiklah. Baik. Ini lumayan panas nih Mas Agus terkait perebutan pulau yang terjadi antara wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Tadi udah disampaikan sama Eza, kok bisa ada perebutan perebutan sumber daya alam yang terjadi antar provinsi begitu. Seperti apa sih kronologisnya dan bagaimana ini bisa menjadi sebuah perebutan gitu katakanlah. Ya Mas Edo dan Mbak Eza, sebenarnya sengketa 4 ini sudah berlangsung cukup lama. Namun pada tahun 1992, Menteri Dalam Negeri waktu itu yang dipimpin oleh Pak Rudini itu melakukan sempat memfasilitasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Pertemuan itu menghasilkan sebuah keputusan bersama yang dikenal dengan sebutan SKB 92. SKB itu ditekan oleh Gubernur Aceh Pak Ibrahim Hasan dengan Gubernur Sumatera Utara. Dalam SKB itu disebutkan bahwa atau disepakati bahwa keempat pulau itu yaitu Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan juga Pulau Lipan itu merupakan milik Aceh. Dan saat itu sudah clear, tidak ada masalah lagi. Namun kembali muncul kisruh itu pada tahun 2022 setelah Kemendagri menetapkan 4 pulau itu menjadi wilayah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan juga diperbaharui dengan keputusan Mendagri pada April 2025. Nah, sejak saat itu pemerintah Aceh, sejak 2002 itu pemerintah Aceh sudah beberapa kali menyurati ke Mendagri agar memfasilitasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara untuk kembali membahas masalah tersebut. Namun menurut pemerintah Aceh hingga sekarang itu tidak dilakukan fasilitasi itu oleh pihak Kemendagri. Dan pada
kemarin atau 2 hari sebelum Lebaran itu Gubernur Sumatera Utara juga sudah pernah ke Aceh untuk membahas masalah kepemilikan 4 pulau tersebut, dan waktu itu Bobby menyarankan agar ke-4 pulau itu dikelola secara bersama. Namun hingga sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah bagaimana terkait saran Bobby tersebut, dan pemerintah Aceh juga sampai sekarang belum memutuskan langkah advokasi apa yang akan dilakukan, dan rencananya itu akan dilakukan langkah terakhirnya itu PT UN. Namun kemungkinan besar itu tidak dilakukan, dan pemerintah Aceh menginginkan itu diselesaikan dengan cara komunikasi, dengan cara-cara dingin. Pemerintah Aceh itu keinginannya apa, Mas Agus? Pemerintah Aceh tetap masih sampai sekarang masih memegang kepada SKB 92 itu. Mereka tetap berpedoman bahwa itu merupakan milik Aceh, dan mereka berharap Kemendagri membatalkan lagi keputusan tahun 2002 maupun tahun 2025, sehingga ke-4 pulau itu kembali menjadi milik Aceh. Baik. Itu, Mas. Mas, justru sebetulnya yang salah satu yang membuat aku penasaran adalah apakah ke-4 pulau itu berpenghuni dan bagaimana masyarakat di sana gitu menanggapi adanya perebutan kepemilikan atau wilayah administratif dari kedua daerah ini. Ya Mas Edma Eza, ke-4 pulau itu kebetulan tidak ada penghuni sama sekali. Jadi di antara 4 itu salah satunya Pulau Lipan itu saat ini sudah tenggelam. Jadi tidak kelihatan lagi, cuma ada 3 pulau, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Sorry Mas Agus, suaranya terputus-putus, boleh diulang kembali? Ya, di 3 pulau itu hanya ditinggali oleh maupun dari Aceh. Jadi sampai sekarang tidak ada yang Baik, kita masih mengalami kesulitan untuk mendengarkan audio dari Mas Agus, tapi juga jadi ke-4 pulau ini sebenarnya tidak punya penghuni. Betul, dan bahkan 1 diantaranya juga sudah tenggelam, jadi tinggal 3 begitu ya. Dan mungkin yang tambah penasaran bikin adalah jadi 3 ini diperebutkan apakah karena memang di sana ada sumber daya alam yang kemudian bisa menjadi potensi pendapatan daerah dari daerah yang memiliki kewenangan begitu untuk mengelolanya, atau seperti apa, Mas Agus? Belum ada informasi yang ada tersebut. Pada terkait podcast ke-4 tersebut itu berdekatan dengan Baik, sepertinya kita mengalami ada masalah Kendala audio komunikasi ya. Dan kendala audio juga. Kita akan nantikan dulu Mas Agus untuk bisa bergabung kembali bersama dengan kami biar bisa memberitakan gitu ya, menyampaikan juga beritanya dengan lebih jelas lagi, karena tentunya ini membuat penasaran juga gitu ya ketika tadi sebelumnya disampaikan bahwa 4 pulau ini justru salah satunya sudah tenggelam gitu ya, dan ketiga pulau lainnya yang masih bisa terlihat di tadi sebenarnya ada tayangan di maps-nya gitu ya, itu ternyata juga tidak berpenghuni, walaupun ada kabar terdapat sumber daya alam ya di salah satu atau ketiga pulau-pulau tersebut juga yang memiliki kandungan migas katanya, makanya menjadi salah satu faktor mengapa ke-4 pulau ini tuh diperebutkan. Tapi kita akan cari tahu lebih lanjut nanti. Dan sebenarnya yang juga jadi masalah adalah karena narasi di masyarakat atau media sosial saat ini yang diceritakan adalah ini ada perebutan kekuasaan gitu, padahal sebenarnya dan ada semacam pencurian gitu disebutkan narasinya, padahal yang disampaikan sama Bang Bobby sendiri selaku Gubernur Sumatera Utara bahwa ini
adalah narasi sesat kalau ini disampaikan semacam ada yang mencuri begitu ya, karena ini semua ditentukan sama pemerintah pusat. Betul. Katanya begitu. Jadi sudah saya sampaikan berulang kali, jangan kemana-mana bahasnya. Mohon maaf, kami bahas dari pagi sampai pagi pun sebenarnya nggak ada solusinya karena ini kewenangan pemerintah pusat, katanya begitu. Betul. Terlebih lagi juga kedua pihak yang memperebutkan pulau ini juga sebetulnya dua-duanya adalah pemerintah daerah di dalam negeri di Indonesia, bukan negara lain juga yang tiba-tiba mencaplok gitu ya, atau Kan kita bukan mengaku-ngaku bentuknya gitu. negara bagian juga kan. Betul, sama-sama aja masih dalam level We are one. Tonight we are one. We are young. Berarti yang lagi. memperebutkan ini kan dua-duanya dalam tingkat provinsi kan ya, dan either way provinsi manapun juga yang nanti akan mendapat kewenangan atas wilayah tersebut juga pasti juga kebijakannya ya pasti yang terbaik lah. Apakah memang pulau-pulau tersebut akan digunakan untuk I don't know pariwisata atau mungkin tadi ada sumber daya alamnya, migasnya. Yang never know, tapi yang jelas semoga jangan tidak jadi sumber perpecahan gitu ya. Nah itu dia yang jangan dong. sampai itu adalah jadi berantem. Negara gitu. lain perang, kita jangan ikutan perang juga dong. Tapi jangan, no, tidak ada kata itu. Yang pasti yang pengen kita update sebenarnya sama Mas Agus tadi adalah bagaimana respons terkini dari pemerintah Provinsi Medan gitu ya, dan dialognya juga dengan pemerintah Provinsi Aceh karena sebenarnya ini masalah antara kedua provinsi ini, dan juga seperti apa kalau memang ini mau didudukkan permasalahannya, obrolan dengan pemerintah pusatnya itu nanti akan seperti apa resolusi konfliknya, itulah kira-kira. Tapi karena sepertinya masalah audio dengan Mas Agus tadi belum terselesaikan, jadi kita coba bacakan beberapa berita yang terkait soal pulau yang diperebutkan ini ya. Betul. Katakanlah diperebutkan begitu. Betul. Jadi sebetulnya ya si keempat pulau yang berpolemik belakangan ini gitu ya sudah menjadi salah satu bahasan juga ya. Semenjak puluhan tahun katanya. Akhirnya sebetulnya pada tahun 2022 lalu Kemendagri juga sudah menetapkan 4 pulau ini sudah masuk ke wilayah Sumatera Utara. Gitu. Nah, Basarin menjelaskan bahwa verifikasi batas wilayah yang dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi itu sudah berlangsung sejak 2008. Dan kemudian pada tahun 2025 selanjutnya ya Kemendagri kembali mengeluarkan keputusan Mendagri tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan juga pulau pada tahun atau nomor Kemendagri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025. Jadi status 4 pulau tersebut masih di wilayah Sumatera Utara seperti di Kemendagri tahun 2022 lalu. Nah, soal kandungan migas yang ada di pulau tersebut juga. Coba kita sambil tanya deh sama Mas Agus ya. Nah, itu juga nanti akan kita tanyakan kembali ya. Nah, Mas Agus tadi kita sempat ngobrolin lagi juga bahwa sebetulnya apakah dugaan mengenai perebutan keempat pulau ini tuh karena ada sumber daya alam atau migas di dalamnya. Kita pengen tahu seperti apa detailnya, Mas Agus. Silakan. Ya, Mbak Edu dan Mbak Eza. Sampai sekarang ini belum ada informasi tentang potensi migas karena menurut Badan Pengelola Migas Aceh sampai sekarang itu belum ada data seismik terkait potensi migas di wilayah tersebut. Namun menurut mereka keempat pulau itu berada di tidak jauh dari lokasi blok migas yang dikelola oleh perusahaan asal Australia Kontrak Asia Energy. Itu merupakan salah satu blok migas terbesar yang ada di Aceh. Namun untuk di 4 pulau tersebut sampai sekarang ini belum ada informasi lebih lanjut. Baik. Tadi juga yang pengen kita tanyakan adalah terkait respons terkini, terupdate-nya dari pemerintah Provinsi Medan dan juga Aceh. Barangkali sudah ada terkait bagaimana resolusi konflik dari perebutan keempat pulau ini, Mas Agus. Apakah sudah ada komunikasi terkini yang dilangsungkan oleh kedua pemerintah provinsi ini dan juga kaitannya juga mungkin dengan bagaimana ini bisa ditengahi oleh pemerintah pusat? Untuk sementara belum ada pertemuan secara resmi. Memang pada 4 Juni lalu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sempat menemui Mualim atau Gubernur Aceh. Namun
pertemuan hanya berlangsung singkat karena Mualim melanjutkan kunjungan kerja ke wilayah Barat Selatan. Dalam keterangannya, Bobi mengatakan dia mengajak pemerintah Aceh untuk melakukan kerjasama atau mengelola bersama keempat pulau tersebut. Namun sampai sekarang pemerintah Aceh belum memutuskan atau belum menyikapi permintaan Bobi tersebut, dan juga pemerintah Aceh sampai sekarang belum memutuskan langkah atau apa yang akan dilakukan. Namun pemerintah Aceh akan duduk bersama itu dari anggota DPR RI dan juga DPR Bupati Aceh Singkil membahas langkah atau akan diambil. Tapi belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Aceh terkait langkah-langkah apa sebenarnya akan diambil untuk mengenalkan pemilikan keempat tersebut ke Aceh. Baik, berarti sampai saat ini kita masih menantikan juga ya seperti apa kelanjutannya, tapi tentunya juga dialog antara dua provinsi tersebut sudah terbangun ya, Mas Agus ya. Sekalian titip pertanyaan juga buat Bang Bobi, Mas Agus, terkait kalaupun misalnya ini dikelola bersama begitu, pengelolaan seperti apa yang ingin dilakukan bersama-sama itu gitu. Barangkali nanti bisa ditanyakan. Mungkin dipakai oleh dua ini sampai sekarang ini belum memperhatikan pengelolaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dikelola pemerintah Aceh sendiri. Tidak ada dilakukan secara kolaborasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Namun sampai sekarang belum ada pesan. Baik. Ya, sebenarnya memang tidak umum juga ya untuk bisa mengelola pulau-pulau gitu ya secara bersamaan antara dua provinsi begitu ya. Maybe it's a new history. Tapi nanti titip saja tanya pertanyaannya atau mungkin kita tunggu nantilah ke seperti apa update-nya gitu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan tidak menjadi tapi tidak akan lah ya karena juga dialognya juga sudah terbuka. Iya, kadang-kadang yang bikin panas tuh netizen, bikin panas di media sosial gitu ya. Makanya harus nonton Detik Sore biar adem. Biar adem. Mas Agus Setiadi, terima kasih banyak sudah melaporkan juga dan tentunya masih kita nantikan juga ya berita-berita lainnya juga dari Detik Sumut. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Agus, salam buat teman-teman Aji di Aceh. Dari Aceh kita ke Merauke. Jauh. Ya loh kan. Pakai pelni. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Rote sampai ke Talau. Oh, Miangasnya mana? Di Miangas itu dari Pulau Rote. Oh, jadi bukan dari Miangas. Bukan. Lirik ya. Lirik. Indonesia, tanah airku. Tapi itu kan lagu nasional kan, cuman atau lagu jingle iklan aja sih? Atau lagu iklan? Lagu iklan ya, bukan lagu. Lagu iklan doang itu. Oh, bagus banget berarti ya, itu. Bagus. Terima kasih ya. Nempel. Kita balik lagi habis ini. Nah, kita akan menjadi cewek cowok sporty abis ini membahas mengenai adanya kompetisi, bukan kompetisi ya, maksudnya laga yang tak berkesudahan. Nih kayaknya FIFA cari duitnya kencang banget. Gak apa-apa, fansnya juga banyak, biar kita juga punya semangat lagi, biar kita juga punya sesuatu to obsessed with. Bener, gitu biar ya. ada tontonan tiap akhir pekan ya. Nah, gue juga menemukan satu postingan seseorang ya, gue lupa deh pokoknya di sosial media. Ketika ada orang yang bilang gini, lo tuh terlalu spending banyak deh on things. Gitu ya? Lo tuh terlalu. Iya, lo tuh terlalu banyak spending deh on things. Misalnya kayak lo tuh terlalu banyak deh ngabisin duit buat vinyl, buat musik, buat konser. Terus kayak, kenapa? Nah, terus jawabnya adalah enggak. Ini tuh cara aku menstimulasi ekonomi negeri ini. In a way betul. Iya kan. Tapi mungkin tanpa memperhatikan ekonomi domestik. Which is
wrong ya Which is Detikers wrong ya. juga. Ya udah, kita balik lagi habis ini ngomongin soal Piala Dunia Antar Klub 2025. Wey. Yeay, jangan kemana-mana pokoknya Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma Iya. ngeluarin apa tenaga Iya. dalam. Karena udah jam segini, Jaringan. kita butuh peregangan. Wah, bagus. Coba yang Olahraga. nonton ini sambil ngetik-ngetik di depan komputernya, di depan cubicle, coba lakukan peregangan gimana Zak? Kalau Betul. orang peregangan di depan cubicle. Nih, nah ini kan kita tuh kayak diam terus nih ya. Hmm. Nah kita tuh harus ke kanan dan ke kiri. Nah ambil kepala teman sebelah kubikel kita. Kita toyor ya, kita stretching. Oh gitu. Terus Oh ini kan- sebagai tumpuan. Gitu. Habis itu kita kena toyor. Ya kan kita mengajak dia juga. Kalau lo nggak mau kayak gitu, lo harus stretching juga dong. Oh, gitu. oh gitu caranya. Kayaknya ada Karena suka penelitian. sibuk sendiri ya sebelah Betul, kita tuh ya. lo tuh kayak pura-pura kerja terus istirahat. Ngincer posisi apa sih? Jilat. Enggak dong. Kita kayaknya butuh liburan. Ya, Yuk. apalagi sekarang mungkin kalau misalnya mau liburan ke luar negeri, terutama juga China, mereka sudah memberikan bebas visa 10 hari untuk WNI. Ih, takbir. Wow, Jadi kita wow, bisa wow, ke wow. concing tanpa visa. Banyak cincong. Tanpa banyak cincong. Ke concing tanpa banyak cincong. Betul, karena sekarang kayaknya lagi lumayan happening juga ya gitu, Cantik. jalan-jalan ke Cina. Tapi Cina tuh benar-benar Nggak cuman menuntut Luar ilmu biasa loh. aja ya. lo kalau buka Xinhua News ya coba ya. Dulu gue sering banget buka ini Xinhua News, itu kantor beritanya China. Mhm. Wah, gue nggak ngerti ya itu alat propaganda apa gimana. Gue tuh gak ngerti ya bahasanya lo ya sama. Bukan. Gue gak ngerti itu alat propaganda apa gimana. Tapi yang bagus-bagus dari China semuanya ditampilkan di situ. Dan it's amazing how China built every infrastructure in its side of its country. Apa tuh? Pokoknya kayak Amazing tiap kalau minggu, mereka, tiap hari mhm. ada aja yang dibangun. Oh di bagian gak cuman di pusat kotanya aja Iya gitu kan ya. China Seluas seluas itu ya dan daratan benar-benar terkoneksi. Dan bagaimana kalau kita ngelihat traveler kita kalau berkunjung ke China, mau dia naik ke atas gunung pedalaman sekalipun, di sana internet terkoneksi dengan baik, ada transportasi umumnya, ya, benar. toiletnya bagus-bagus, alias mereka benar-benar menjaga itu semuanya bisa terfasilitasi dengan baik gitu loh. Betul. Apalagi sebetulnya salah satu nggak tahu ya mau diakui ataupun tidak, wisatawan Indonesia itu juga cukup terkenal dengan wisatawan yang senang berbelanja. Ya, jadinya ketika China adalah sebuah pusat industri fashion juga ya salah satunya gitu ya. Ya Indonesia menjadi salah satu target market yang mudah sih, empuk aja gitu untuk bisa main-main dan jalan-jalan dan belanja di China gitu. Yang mostly adalah barang-barangnya jauh lebih murah gitu. Ya buat pelesiran nggak apa-apa. Boleh. Tapi boleh, bisa boleh, jadi boleh. ini juga apa namanya pemacu semangat buat kita. Kayak studi banding gitulah guys. Coba deh buat yang mungkin bepergian, suka bepergian ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, coba ke China. Beneran banget itu pepatah, belajarlah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Karena emang it's out of this world. Betul. Ketika berkunjung ke China. Walaupun gue sendiri belum pernah ke China. Pernah. Mau nggak jalan-jalan ke Cina? Cakep. Jalan-jalan ke Cina. Mau. Ya iyalah, siapa yang gak mau? Gue pengen nyoba kulinernya pertama. Oh kuliner ya. Sangat cocok untuk saya sepertinya di sana ya. Iya, boleh. Terus gue pengen hiking di sana. Nah itu kalau gue justru adalah belanja tuh gue udah pasti kayak meninggal karena gue tuh gila banget sama barang perintilan Kak. Yang lucu-lucu kayak pulpen lucu, tas-tas kecil itu kan di China buatan-buatan gila UMKM banget. gitu ya. UMKM Cina tapi. UMKM begini. Iya kan, karena M-nya money gitu kan. Terus apa tadi mau ngomong apa sih? Oh ya. Perintilan-perintilan.
Gue tuh justru pengennya tuh adalah ke alamnya. Termasuk salah satu yang paling cukup menarik adalah pengen naik kereta rute terpanjang di dunia. China Rusia. Iya, atau enggak kayak keluarnya ke Tibet gitu. Keluarnya ke Korut. Sekalian gak sih? China, Rusia, Korut. Rusia, China, Korut. Korut, China, Rusia. Kan ada ngejar tuh. apa sih? Belajar. Oh, belajar. Kan belajar sampai ke negeri China tadi. Iya, Enggak, bener. ada salah satu Terus wilayah. kata orang Indonesia bukan belajar, tahu salah dengar selama ini kita belanja lah sampai Belanja sambil belajar. Iya. Dia ada salah satu di wilayah di China itu yang berbatasan sama Korea Utara, dan kalau ngelihat Korea Utara dari situ itu paling dekat katanya. Jadi karena negara kita nggak boleh masuk ke sana, belum dibuka aksesnya, sehingga kalau mau ngelihat Korea Utara tuh bisa dari situ, kayak disediakan binocular gitu untuk ngintip mereka ngapain aja di sana. Oh, enggak sih kalau aku sih. Tapi emang visa orang Indonesia tuh belum nggak bisa Belum boleh, nggak dibuka sama Korea Utara. Oh, tapi dulu kok ada, pernah. Tapi kok ada yang waktu itu ada video yang bocor itu? Yang Orang Indonesia. Iya, orang mungkin Indonesia dulu, di toko. mungkin dulu, atau dia bukan warga negara Indonesia tapi bisa pakai bahasa Indonesia. Mungkin. Iya, yang pasti paspor Indonesia belum bisa dibuka buat ke Korea Utara sama pemerintah sana. Tapi gue pengen banget, please kalau ada yang pengen ke Korea Utara, nanti kalau udah dibuka bareng yuk. Ngapain ikut ya? Kemarin yang sempat ada maraton kan? Pyongyang running event. Oh, keren. Sumpah beneran Kak ada. Coba. It's in tahun ini kok 2025 Pyongyang running. Dan itu dibuka untuk pelari-pelari. Pyongyang running festival. Running apa maraton? 2025. Dan itu dibuka untuk pelari-pelari di seluruh dunia yang dapat undangan. Oh iya. Ya kan apa bulan Pyongyang? April. Pyongyang? Pyongyang International Marathon. Nah, menurut gua teh, ya kan, sambil lari gitu kan, sambil kita memberikan penghormatan. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2019. Jadi baru ada lagi setelah 6 tahun. Karena waktu pandemi kan ditutup tuh semuanya. Tapi mungkin kalau di sana yang ciring-ciringnya nggak boleh terlalu berisik dan berlebihan. Tapi kayaknya pada ciring to the max nih, pada pakai ini pukul-pukul juga. Oh, pukul apa? Emas yang dipukul. Coy. Jadi ini untuk merayakan sekaligus ulang tahun ke-15 Kim Il Sung, pendiri negara Korea Utara. Yang hobinya lari. Yang jatuh pada tanggal 15 April 1912. Kok ke-15 sih? Mana sih? Anda Dewe, gimana sih? Dewe.com. Gitu dah pokoknya. Nanti mungkin siapa tahu diundang ya untuk Pyongyang Gak usah Marathon lari. Pokoknya kalau udah dibuka, gak perlu harus ada maraton dulu. Gue pengen banget ke sana, please. Gue mau, kalau ada sponsor dia yang mau sponsori, mau gue. Nanti gue bikinin konten yang bagus. Lari atau ngapa? Tadi lagi ngomongin apa sih? Oh ya, jalan-jalan ke China juga ya. Ini Detikers yang mau jalan-jalan ke China, mereka memberikan bebas visa 10 hari atau 240 jam ya. Kemarin sudah diketok palu tuh di tanggal 12 Juni kemarin. Sesuai dengan kebijakan dari National Immigration Administration. Jadi terbatas 10 hari ya? Gitu, 10 hari. Tapi 10 hari supposed to be cukup. Enggak. Ya kalau seluruh negara sih enggak. Jadi diperpanjang enggak visanya? Ya bisa. Atau di awal perpanjang visa langsung 20 hari ya? Nah, kayaknya kalau mau mungkin tetap harus balik dulu. Enggak melalui KBRI. apply visa. Iya. Okay. Jadi sebelum kita pergi gitu sama kayak treatmentnya sama ke negara lain gitu. Jadi kita mengajukan berapa hari kita maunya. 10 hari nggak cukup sih kalau hiking. Minimal 14 lah. Apa sih mau hiking gunung apa sih? Mencari kitab suci. Bagus. Lupa tapi gue namanya apa. Pokoknya itu harus ke pedalaman mengelilingi 4 bukit. Tuh. Coba nanti gue cari tahu ya. Bukit Teletabis salah satunya. Bukit Teletabis ada di Nusa Penida. Bukit Duri. Joko Anwar tahu. Udah dibahas tadi kan rumah subsidi 14 meter. Mau kita bahas lagi? Boleh. Biar semakin seru ya kan. Sebenarnya bicara soal rumah subsidi ya. Kalau memang pemerintah bisa menyediakan lokasi yang strategis. 14 meter it's fine untuk orang yang belum berkeluarga harusnya. Karena juga orang Jakarta seberapa sering sih emangnya di rumah, paling banyak pasti di luar kan.
Di rumah cuma buat tidur doang. Jadi 14 meter buat yang single aman. Tapi buat udah berkeluarga kayaknya harus cari di luar dari yang itu ya. Ini nih ya, ada juga kan tipe 2 bedrooms gitu ya. Tipe 2 bedrooms yang ada ke close guys, tunggu sebentar ya. Nah ini dia, tipe 2 bedrooms. Luas tanahnya tuh 26,3 meter persegi. Luas bangunannya 23,4 meter persegi. Nah ini persis nih sama si kosan mezanin yang sempat aku mention tadi. Iya, cari tahu juga gitu. Nah, sebenarnya salah satu yang menarik juga adalah ketika komentar netizen gitu ya terhadap desain yang ditunjukkan oleh waktu kita sisa 3 menit, tolong dipercepat. Waktu kita sisa 3 Menteri menit, tolong PKP dipercepat. ya kan, katanya kayak kok bisa sih dengan rumah sebesar itu tetap bisa punya carport. Jadi Itu sering tuh. Enggak, orang-orang masih memikirkan untuk memiliki mobil ya gitu. Masa Padahal sih bisa punya mobil tapi nggak punya garasi? Ada garasi, ada carportnya. Tapi kayak, well you can afford a car, but then you can just afford a house that is like that gitu. Atau bahkan sebenarnya kayak justru karena rumah subsidi, kok bisa punya mobil padahal rumahnya subsidi. Iya. Gitu. Tapi bisa juga karena juga gimana kalau ternyata ini lokasinya nggak terintegrasi juga dengan gimana sih umum. Punya final lebih dari 50 keping tapi belum punya rumah. Punya final lebih dari 50 keping belum punya rumah. Gimana sih? Udah banyak lah gimana sih itu, tapi itu sebenarnya nggak relevan lagi menurut gue ya. Sama kayak pantas aja lo nggak punya rumah, lo tiap hari minum kopi. No, itu nggak relevan lagi. Jangan pernah menyangkut pautkan bagaimana kita kebiasaan minum kopi dengan nggak punya lihat luwak minum kopi terus tetap dia binatang. Betul. Setelah habis ini kita akan sporty. Belum, mau bahas lagi. Ini ada lagi ya, katanya yang baru kemarin dikunjungin sama Pak Ara. Menteri PKP. Bang Ara. Iya, Bang Ara. Hai Bang Ara, main dong Detik Sore. Sini yuk. Kita ngobrol-ngobrol banyak nih tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi kan ada foto-fotonya nggak guys, bisa ditampilin ya kan, kemarin beliau berkunjung tuh ke salah satu rumah percontohannya 14.2 yang ada di Jenderal Sudirman itu tadi kan aku sempat mention juga. Iya, fotonya tuh kayak gini gitu, kayak beliau jadi pahlawan bertopeng. What? Nah, coba siapa yang bangun, siapa? 1, 2, Pak Toto, Pak Endang, siapa lagi yang siap bangun? Harganya berapa sih satu rumah rata-rata? 105 juta gitu. Iya. Kenapa jadi info lowongan kerja Medan ya? Terus apa namanya? Ini kan fotonya. Nah, tuh ada tuh. Iya, luas tanah ini juga harus mempertimbangkan kesehatan ya, dan juga kenyamanan penghuni rumah yang sudah ditetapkan di undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Jadi kalau memang aspek-aspek itu bisa dipenuhi, nggak masalah dengan luas segitu. Kalau memang itu bisa difasilitasi. Tapi balik lagi ke orangnya, apakah Anda cukup untuk dengan kondisi misalnya berkeluarga dengan segini? Nggak cukup kayaknya. Makanya ya sembari ini juga tujuannya kan supaya industri properti kita bisa naik lagi, bisa bergairah lagi. Makanya dibikin ini biar orang-orang bisa menjangkau dengan harga murah itu. Daripada ngekos. Tapi masa ngekos 20 tahun? Enggak, tapi kayaknya kita punya aset. Iya, benar. Iya. Kalau Tapi ada yang mau jual beli lagi. 8,8 juta di Jakarta Selatan, ini 600.000 di Jakarta Timur sih, aku pilih 600.000 di Jakarta Timur. Tapi ya Za, personally gue rasa ini gak akan ada di lokasi di Jakarta deh. Atau dekat dengan pusat kota. Karena mau bangun rumah tapak sebanyak apa dengan lahan yang tersisa di Jakarta. Jadi mendingan jadinya ke atas aja bangunnya. Ke Baitul Blok. Udah tahu belum? Ada wahana sekarang di Jakarta bisa naik sampai ke 100 lantai. Tahu, pakai lift. Iya. Abis gitu liftnya mati. Gue sih mending gak usah ya.
Ya udah kalau gitu Detikers ya, semangat untuk yang lagi cari hunian. Semangat guys. Yang cari jodoh juga semangat. Apa harapannya Kak di usia yang baru ini? Enggak ada, untuk kita ke bisa Brigadier Ade yang sudah mendapatkan menantikan jodoh. laporan ditanyakan hari ini. Selamat sore Brigadier Ade. Selamat sore Edo dan Eza. Ah, Wah, ini udah masih. beda belokan nih. Tapi kayaknya masih di jalur MRT. Blok M kah? Iya Kak. Pangpol? Oh, Di Simpang Panglima Polim. Iya. Aduh, iya lagi. Baiklah. Brigadir Ade, tahu nggak kalau Kak Edo hari ini lagi ulang tahun? Happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu dan murah rezeki. Amin. Terima kasih Amin. Brigadier Ade. Main dong ke Detik Sore. Sama-sama. Nanti ya. Kita atur ya. Next. Ya udah kalau gitu kita dengerin laporan dulu dari Brigadier Ade dari kawasan paling culture se-Jakarta, Panglima Polim. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Panglima Polim, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Wijaya yang akan menuju ke arah Gandaria City. Arus lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini. Dan penambahan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan harap kami himbau kepada pengendara untuk pastikan berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan kemudian selanjutnya dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Fatmawati, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan antisipasi banyaknya kendaraan keluar masuk di sekitaran area perkantoran serta area pertokoan di kawasan ini. Kami pun menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh dan juga pastikan mematuhi marka jalan yang berlaku sesuaikan dengan aturan petugas kami yang berada di lapangan. Dan bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini juga kami menghimbau untuk tidak memarkirkan kendaraan ada di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan serta bagi kendaraan roda 2 untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di trotoar jalan dikarenakan trotoar jalan diperuntukkan dalam keadaan maksud kami trotoar jalan diperuntukkan untuk pejalan kaki dan harap bagi para pengendara untuk mematuhi arahan tersebut dan juga tetap mengutamakan pejalan kaki. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadier Ade Sinta melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Alright, terima kasih sekali lagi Brigadier Ade untuk laporannya. Love. Gak boleh love balik ya, ya udah, gak apa-apa. Makasih banyak Brigadier Ade Cynthia, tentunya juga selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih, selamat bertugas. Ini baru kita akan membahas kompetisi paling culas dari FIFA. Ih parah banget ini FIFA nih. Kata kayak do ya, bukan aku. Biar Kalau kasih dari menurut banyak aku sini. tuh, menurut aku tuh ini adalah sebuah ini tuh adalah sebuah gebrakan Iya, gitu ya betul sih. untuk membuat gejolak semangat kita terhadap sepak bola tuh tetap terjaga. Iya betul. In a way Dan that's di Zoom atuh. correct. Kita akan bahas soal Piala Dunia Antar Klub yang akan segera berlangsung in a days, Detikers. Kita akan bahas In a bareng. days, In days. in some days, in a In- couple of In days. 2 days. Oke. Iya nggak sih? 15 ya mulainya, Mas? Iya enak. 14. Oh, tomorrow. Makanya kita hadirkan The Hat-Trick sesaat lagi Detikers. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Ini cuma hore-hore. Gak masuk-masuk. Keren banget nih bola. Excited sendirian. Excited Jangan gitu, sendirian. Kak.
Kembali lagi di Detik Sore, ada hat-trick. Gak cuma gol-golin. Langsung aja barengan sama Mas Lukas dan juga Afif Farhan dari Afif. Detik Sport. Kasahiro Konnichiwa. dari Detik Sport. Kan abis lawan Jepang kemarin. Lagi sibuk apa Mas Lukas sama Afif? Kayak biasa sih. Habis ngabisin duit ya? Ngurusin duit tetangga tapi. Tapi Serem katanya juga. gini, kalau Indonesia kalah justru malah lebih gede trafficnya buat Detik Sports. Emang Enggak sih. iya? Enggak lah, justru kalau menang. Kalau menang traffic semua Orang platform kepo olahraga ya? pasti gede. Iya. Iyalah Iya, pasti. iya, kayak euforia ya. Jadi gimana kemarin heartbroken? Enggak sih. Karena kita sudah memprediksi ya, Pak ya. Iya. Terproyeksikan ya? Tapi Kan enggak udah 6-0. terhitung. Enggak, we could do Dihitung kalah. better. Cuma yang nggak menyangka cuma 6-0-nya aja Iya, sih. sampai 6-0-nya sih. Kita pertama-tama Soalnya harusnya 12-0. Bisa jadi. Parah banget kayak Enggak dulu. sebanyak itu, Za. Iya. Shot on targetnya juga. Kita nggak nyerang sama sekali kan. Itu skor itu sama kayak pas kita menang tahun 1986 ya, Pak ya. 6-0 Indonesia pernah lawan Jepang. Oh, Indonesia pernah menang lawan 1986. Iya. Pas masih diperkuat sama Wakabayashi. Wah, itu udah lama banget tuh. Belum lahir gue juga tuh. Tapi kita nggak mau bahas soal timnas, kita tinggalkanlah dulu ya. Biarkan mereka berlibur para pemain ini Iya. karena baru akan tanding lagi nanti Lagi ke Oktober ya. Disneyland loh. Oktober. Lagi mana? Ke Disneyland. Siapa? Kelvin Verdong. Verdong. Oh, Verdong lagi di Tom Disneyland. Tommy juga ke Disneyland. Hubner di mana Hubner? Aduh, Bali dong kayaknya. Eksklusif enggak? Eksklusif dong. Tapi nggak nyangka juga ya, ternyata para pemain timnas pengen ketemu Mickey Mouse. iya sih. Gitu, pengen ketemu Mumpung lagi di Donald Jepang, Duck. Za, soalnya. Iya Kan, sih. kan bawa keluarga sekalian. Oh, iya, Betul. Kan ada lagunya Timnas juga manusia ya. Iya benar. Jadi bebas-bebas aja Bebas. ya. Nanti ronde keempat itu bulan Oktober ya. Ya, Drawingnya nanti 17 Juli. Masih lama, masih Tapi lama. away Oh, iya, semua 17 juga Juli, sih ya. Nah itu belum tahu. itu Sebelum belum ke tahu. situ ya, Oh belum. kira-kira prediksi dari Mas Lukas, Hafif, kita akan segrup sama siapa? Udah ada pot-potnya sih sebenarnya. Udah ada potnya. Kita sepot Iya, sama dari pot-pot itu Oman sama kira-kira kita akan sama Indonesia siapa? kan di pot 3. Di pot 1 dan 2 itu ada Qatar, Arab Saudi. Arab Saudi. Terus Uni Emirat Arab Oman. dan Oman sama kita. Kamu nama kita ya? Dan Irak. Oh iya Irak, Bang Irak. Banyak yang bilang moga-moga kita nggak ketemunya sama Irak. Ya, karena Semenakutkan apa karena Irak belum ini? pernah menang. Belum pernah menang Oh, dan karena- jago banget. Tapi sebenarnya kita sama Irak temenan, CS-an. CS-an Tapi serius kalau di sama lapangan- Abang Irak. Tapi kan kalau di lapangan ya tetap aja. Iya, kan. cuman abis itu maksudnya nggak apa ya, nggak ada kontroversi kayak lawan Qatar. Oh. Yang ada mafianya itu loh. Mafia. juga ada Heeh. Mainnya juga belum tahu di mana mainnya ya. Belum tahu. Oh, belum. Ada kabar katanya di Qatar Oh, iya. atau di Arab, tapi pada protes Pak ya. Oman pada protes. Karena kan Protes, sebetulnya Uni Emirat hitungannya Arab protes. Oh, ada polisi kita di sini. Tapi sebelumnya mereka juga masih bisa liburan sekarang karena klubnya nggak main di Piala Dunia antar klub yang juga akan jadi kompetisi di musim liburan nih. Iya, ya. Ya, karena ini juga first edition Edisi baru dengan format baru ya. dengan format baru. Formatnya mirip-mirip Liga Champions sebelumnya sebenarnya Piala ya. Dunia. Mirip Piala Dunia. Piala Dunia yang Piala Dunia yang lama. Qatar ya, Iya, yang 32 tim. Ini 30 tim juga nih. Iya. 32 tim dengan pembagian dari tiap konfederasi juga kan. Betul. Iya. Liga Champions pun juga sebelum formatnya kayak yang sekarang juga kayak gini kan. Iya. Klub Iya dulu dibagi sebelum 8. fase Fase klasemen. grup fase Tapi grup dulu. kalau dilihat-lihat kayak sibuk juga ya FIFA ini. Tiba-tiba maksudnya aku nggak tahu, aku kan dari awam juga jadinya kayak loh udah mau mulai aja nih besok Nah, gitu. itu dia. Kayak, FIFA kan di Bali apa? Afif kan. Nah gue capek banget Za. oh gitu. Mata gue hitam tuh kantong mata tuh. Enggak ada libur sih buat Nggak ada anak libur sport ya. Tapi ini jadi kontroversi akhirnya. Mas Vito. Keren. Paham lah. Tapi itu jadi kontroversi gitu. Walaupun ya mungkin ya bagi pecinta sepak bola akhirnya, wah gila kita nggak ada hari libur nih nonton bola terus kan. Tapi ya beberapa tim gitu, bahkan presiden Liga aja bilang ini absurd banget sih. Maksudnya kan kompetisinya udah selesai. Iya. Harusnya pemain tuh istirahat. Iya. Tapi Iya. akhirnya mereka main lagi selama sebulan, 15 Juni sampai 15 Juli apa ya. Pokoknya sebulan lah. 14 Juli sampai 13. sampai 13 Juli. Terus habis itu pertengahan Agustus belasan kompetisi 2025-2026 udah mulai lagi. Iya. Ini kelarnya kapan? Sebulan. 13 Juli ya? 13 Juli. Dipadetin berarti ya. Capek. Eksploitasi Tapi ini anak. mungkin bisa jadinya bisa jadi ini kayak dianggap tur pramusim aja jadinya. Ya jadinya kompetisi ini jangan sampai kehilangan gengsi karena dianggap oleh klub-klub peserta sebagai kompetisi pramusim aja. Bawa gitu. tim lapis kedua kah atau full tim nih? Tim-tim besar sebenarnya yang nggak bawa? akan bisa ganti
11 pemain deh untuk acara untuk ajang ini karena ya memang ini ajang kompetitif gitu, Do. Yang dibawa full tim juga. Full tim, hampir semua full tim. Bahkan transfernya kan ada hari khusus buat mereka. Apanya khusus? Transfer. Kan ada transfer musim panas kan. Tapi karena tim-tim yang main di sini tuh mereka dapat transfer musim panas khusus lah. Jadi kayak Madrid kemarin beli rekrut tren. Terus juga MU beli MU City beli siapa? Cherky. Oh, maksudnya bisa lebih cepat. Nah itu mereka bisa lebih cepat beli. Nanti pas main mereka nggak bisa transaksi. Beres main mereka ada transaksinya lagi. Oh gitu, dapat kompensasi waktu lebih cepat. Makanya pada buru-buru kemarin kan. Yang City tuh yang paling. Oh, Juve belum beli apa-apa ya? City sama Madrid ya? Apa? Juve belum beli apa ya? Igor Tudor. Oh iya, ditetapkan ya 2 musim. Jadi back lagi kan? Oh enggak dong, Pak. Bentar lagi. Siapa? Rasmus Højlund kan mau dipinjam. Iya, Højlund. Berarti Saya sebetulnya maunya Justin Hubner. Berarti sebenarnya ini si transfer bukan bursa pemain, berarti transfer pemainnya sudah jauh-jauh hari. Udah. Sebenarnya hampir sama. Cuman mereka sekarang karena main stop dulu. Tapi nanti lanjut lagi gitu. Rata-rata full tim sih. Dan ini menariknya 4 tahun sekali ya sekarang. 4 tahun sekali beneran kayak Piala Dunia ya. Sibuk capek banget. Iya. Ini tim-tim besar unggulannya siapa aja? Ya masih dari Eropa lah, Do. Ya PSG, Real Madrid, City. Itu yang masih belum kedengaran nih yang gue pengen disebutin. Ya Bayern Munich. Maunya siapa masih emang masih. maksudnya? Inter. Juventus masih ada kok. Juventus, Bayern. Tapi ya melihat kemarin performanya mungkin ya PSG lah. PSG ya? Karena PSG seragam barunya bagus. Nah kan orang bertanya-tanya juga kan, lo kok Chelsea bisa masuk gitu, Juventus bisa masuk karena memang Piala Dunia Antar Klub ini dihitungnya itu 4 tahun terakhir prestasi klub di kompetisi masing-masing di Eropa, misalnya di Liga Champions 4 tahun terakhir. Makanya Chelsea bisa masuk karena Chelsea kan juara tahun 2021 kan nama Tuchel kan. Oh hitungannya tapi yang Eropa ya, bukan di domestik ya. Makanya Barca kan nggak masuk kan, karena Barca nggak bisa nembus sampai final begitu. Juventus apa prestasinya di Eropa 4 tahun? Oh final, masuk final pernah masuk final. Dari Eropa jatahnya paling banyak. Berapa banyak? 12. Oh 12. Habis itu CONMEBOL 6. Setelah itu Asia 4. Afrika 4. Yang dari Oceania 1. Lucunya ada satu dari tim tuan rumah Pak, ya, Inter Miami. Agak dipaksain sih. Ini kan jujur-jujuran aja ya, karena aneh gitu. Karena juara MLS musim lalu itu LA Galaxy. LA Galaxy dong harusnya. Enggak. Kenapa? Karena Inter Miami ada Messi. Iya. Gue langsung diserang deh sama Messi. Menyorot banyak. Maksudnya jadi ya gitulah. Mereka katanya pilihan terbaik supportership gitu. Makanya kayak apa nih gitu. Emang ada kategori itu ya? Ya nggak tahu sih. Tapi kita tuh bener-bener nggak tahu bisa bener kita kayaknya kaget dari gitu. slot tuan rumah. Ya, kayak ya slot tuan rumah mungkin. Ya, karena lobby David Beckham. Bisa nah itu kan dia. Kemarin Ronaldo kan juga diupayakan akan main di ajang ini kan. Cuman iya bener. Enggak ya jadinya ya. Rising Stars mungkin untuk season kali ini. Madrid yang dari Bournemouth. Dian Huijsen itu mungkin bisa menjawab kemarin ini belakang Madrid kacau banget kan. Nah itu mungkin dia akan bisa menjadi jawaban. Mantan Juve loh itu. Ya, disia-siain kan. Dilepas lagi aneh banget. Disia-siain. Bukan cuma sekali 2 kali aja masalahnya. Sekali 2 kali benar. Ini ada Wydad, gimana cara ngomongnya Wydad Aceh? Why Dad? Ini dari mana ya guys? Oh Maroko. Gue belum pernah lihat nama ini di PlayStation soalnya. Wydad Athletic Club. Iya dari Maroko bener. Ini tim-tim baru juga cukup banyak nih. Ada Mamelodi Sundowns FC. Banyak banget. Ini dari Afrika. Ya dengan ini kan kita bisa ngelihat juga kan nanti perkembangan sepak bola Afrika yang ngumpulin pemain-pemain bintang ini sebagus apa nantinya. Dengan Al Hilal wakilnya ya diadu aja sama klub-klub Eropa yang memang jago-jago kan. Iya. Atau ini mungkin sebenarnya dibikin untuk apa ya namanya bukan trial ya, maksudnya apa ya, ajang uji coba. Pemanasan untuk musim baru sih. Ya sebenarnya memang pramusim sih ini. Pramusim ya. Masalahnya ini dikategorikan sebagai ajang bergengsi ya, alias kalau pramusim kan biasanya orang bawa tim lapisan keduanya aja, tim mudanya. Nah, yang lain pada liburan dulu. Tujuannya juga untuk memulihkan kebugaran kan. Nah ini ya memang kompetitif jadi kita tunggu aja nanti. Apa sih alasan FIFA menelurkan kompetisi baru ini?
Jawaban broadcast dan jawaban nggak broadcast. Sebenarnya mungkin bisa dibilang sebagai pemanasan juga untuk Piala Dunia 2026 nanti. Karena Amerika tuan rumah juga tuh. Jadi mungkin mereka mau ngecek ombak nih. Oh berarti nanti untuk yang 4 tahun selanjutnya juga bakal di ada tempat. tes event kan biasanya. Memang. Iya. Tes eventnya itu dulu adalah yang juara Eropa dan juara Piala Dunia dan juara yang Argentina. Finalisima. Nah finalisima. Itu. Itu kan biasanya jadi tes event. Nah ini sekalian aja deh kayaknya. Piala Dunia antar klub dengan jumlah peserta yang cukup banyak juga 32 tim. Oke, ini testing event sebelum Piala Dunia. Terus apa lagi, Viv? Terus ya itu apa? Cari duit. Iya. Hak siar. Tapi kayak Indonesia belum ada deh Pak yang megang. Iya. Broadcasternya belum ada yang megang Indonesia. Oh ya? Terus kita bisa nonton di mana dong? Iya kan? Walaupun ada broadcaster sini juga kita bayar, Pak. Iya, terus bayar lagi. Beansport kalau nggak salah. Beansport tayangin ya. Beansport ada. Tapi yang menariknya adalah Amerika lagi rusuh nih. Los Angeles lagi dijarah gitu. Bahkan kemarin Atletico Madrid aja mereka kena jam malam nggak boleh keluar para pemainnya gitu. Jadi ya patut dinantikan juga sih sesiap apa Amerika ya untuk ajang ini dan Piala Dunia tahun depan. Ini udah mau 2 hari lagi. Nah iya makanya. Tapi masih rusuh kan? Belum ada ini statement gitu dari FIFA apakah ini akan ada postpone. Jadi tes buat Amerika juga kan. Gimana mereka bisa mengendalikan masa. Jangan-jangan mereka sengaja buat kerusuhan itu. Biar gak jadi. Coy, kayaknya nggak segitunya lah ya. Apa simulasinya berbahaya sekali ya. Sama patut di ini juga jam tayang ya. Piala Dunia antar klub karena kan Amerika beda 12 jam sama kita kan. Jadi di sana jam 7 kita jam 7 pagi. 7 malam di sini jam 7 pagi. Di sana enak tapi Pak. Sambil di Transjakarta kita nonton bola. Benar. Cuma ya Detik Sport agak bekerja lebih keras sih setelah semalaman. Makin panjang ya jam kerjanya. Sebelum Piala Dunia. Oh Piala Dunia juga gitu soalnya ya benar-benar. Oh sama-sama pemanasan ya. Kan tim malam biasanya malam masuk tapi ini jam 7 udah ngetik. Biasanya jam 7 udah mulai capek kan. Iya. Udah di schedulein lah berita. Berarti ini lagi susun tim lagi tuh ya. Ubah rotasi lagi ya. Dapat bonus. Oke. Amin. Ya amin untuk segala hal yang baik ya. Amin. Jadi ini nanti pertandingannya satu grup akan main 3 kali. Masing-masing klub. Baru habis itu akan ketemu runner up dan juga juara grupnya. Persis kayak Piala Dunia. Drawing lagi atau udah langsung ketahuan. Kalau Piala Dunia kan langsung ketahuan tuh grup A lawan runner up B gitu-gitu udah. Pertandingan pertama langsung Lionel Messi yang main. Lawannya Al Ahly. Oke. Ini yang akan kita nantikan di hari pertama match day. Malah bisa dilihat final impiannya ini Pak ya. PSG sama Madrid. Itu final impian lah. Yang ngomong si mantan pemain Madrid sih, Possible, tapi possible bisa ketemu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau misalnya Madrid jadi juara grup H, PSG harus jadi runner up grup B. Oke. Itu akan bracketnya akan beda tuh jalurnya. Bisa ketemu di final jadinya. Bisa ketemu di final. Iya. Oke. PSG, Madrid, City, Juventus ya semifinal ya. Chelsea nggak dulu. Nggak tahu juara. Chelsea siapa yang dibawa? Ada yang baru nggak? Liam Delap yang penyerang Ipswich sama yang Guise kalau nggak salah tuh main dari Dortmund. Udah masuk udah masuk ya. Tapi Joe Felix, Sterling udah pasti dijual karena nggak masuk. Sancho dibalikin kan. Udah keluar ya nama yang dibawa. Udah ada. Tapi emang target Chelsea juga champion sih. Pasti udah didaftarin sih spotnya. Oke. Tapi possible nggak sih untuk satu klub untuk kayak yang ini kita main biasa aja, nanti di liga yang lain kita baru deh sangat mungkin. Karena memang apalagi klub-klub yang kemarin sampai final Liga Champions, contohnya PSG. Mereka pasti capek karena udah main di atas 50 pertandingan satu musim. Nah mereka juga memikirkan kalau pemainnya dipaksakan pasti akibatnya ya cedera. Bahkan kalau cederanya bisa parah itu akan merugikan tim sendiri gitu kan. Jadi ya ini mungkin gak akan full power sih. Akan untuk menjaga kebugaran kemungkinan besar. Nah tantangan buat FIFA jadinya apakah nanti pertandingannya disajikan jadi menarik itu yang di PR buat FIFA. Jangan lupa juga abis FIFA Matchday kan Pak para pemain. Abis FIFA Nation League kemarin kayak Mbappe baru FIFA Nation League. Portugal banyak pemain yang benar-benar sepadat itu ya. Gak ada waktu istirahat sama sekali. Tapi mungkin jadinya mereka nanti setelah ini selesai terus kompetisi udah jalan mereka nggak masuk dulu. Kayak dikasih libur lebih panjang nggak sih? Tapi yang di liga jadi keteteran juga kan? Iya sih. Iya. Tapi kebayang sih pasti capek banget juga gitu. Capek banget. Makanya butuh spot yang gemuk. Aku tuh. Jadi spot yang iya benar. Berarti Madrid udah sama Alonso nanti. Udah. Debutnya Alonso langsung di Piala Dunia antar klub gila kan? Iya. Siapa klub yang mungkin udah full
prepare untuk ini dan ya mau sekarang lagi berjalan dengan liga yang lain juga tetap ready aja gitu. Ya pada dasarnya mereka siap sih untuk menjalani pertandingan ini. Atau yang full, yang all in deh buat ini gitu. Gini Za, karena ini ajang pertama, Iya. jadi pasti semua klub pengenlah menorehkan sejarah menjadi Ambisi, klub ya. pertama yang menjadi juara Piala Dunia antar klub yang dengan format ini. Jadi ya semuanya pasti fight sih untuk juara. Ya mungkin kalau motivasi lebih PSG kali ya Pak. Kan PSG kemarin baru menang Liga Champion, artinya mereka udah pertama dalam sejarah menang Liga Champion, ya ingin menambahkan track rekornya bagusnya lagi gitu. Ya, sekarang saatnya menjadi juara dunia gitu. Oke, coba kita bikin simulasi ya. Grup A, siapa yang akan jadi juara dan runner up? Mungkin FC Porto. Porto, Ya. juaranya? Runner up? Inter Miami. Inter Miami ya bisa lah. Nggak Palmeiras. Dan Palmeiras sih. Tapi Inter Miami lagi jelek juga loh Pak di Liga. Berapa laga terakhir ini sama Mascherano. Miami apa Palmeiras? Palmeiras lah. Oke, Palmeiras. Tapi nggak sepi nggak ada Messi ya Pak. Kita mau coba Tapi sepi nggak cek ada nanti Messi. siapa nanti yang ketemu di final ya. Probabilitasnya ya. Grup B. Grup B PSG lah Atletico Madrid lah. Sama Atletico. Siapa yang juara? Ini soalnya nentuin juga nih nanti. Oh Ya iya sih. PSG dan Atletico sama-sama lah peluangnya. Cuman Atletico itu kan sering menjadi kejutan ya. Iya. Apalagi di kompetisi-kompetisi kayak begini kan. Tapi kayaknya juara grupnya PSG ya. Satunya PSG ya. PSG lah pasti. Duanya Atletico. PSG Atletico bisa main seri lah nanti. Apalagi mereka ketemu di pertandingan pertama, dan pertandingan pertama kan nggak selalu mudah. Oh, mereka langsung ketemu Iya, ya langsung pertama ketemu. ya. Botafogo lah. Taunya Botafogo. Botafogo lah itulah. Grup C. Grup C. Bayern lah harusnya. Bayern Benfica. Tapi Boca Juniors juga oke sih. Bayern, juga Benfica. bagus kan. Tapi kan udah nggak ada Maradona. Argentina. Yang kecil Boca Juniors. Kalau yang gede Boca Senior. Saya nih. Argentina. Oh, oke. Tapi Bayern Benfica kayaknya. Benfica Ya. lah. Grup D. Boca Junior juga bisa sih, Dok. Iya, karena apalagi main di Amerika kan dekat kan. Mereka kan juga Oh iya benar-benar. iklimnya lah, iklim. Benar. Udah Bayern biasa. Boca deh. Benfica nggak dulu ya. Sorry Rui Costa. Grup D. Es Tunis lah sama Leon. Chelsea enggak. Gitu kan mau lu kan. gitu. Chelsea sama Flamengo. Ya. Flamengo. Bukan burung tapi. Iya, enggak Grup kok. E. Nah, ini seru nih. Oh iya nih. Inter Milan kayaknya Milan. sih juara grup ya. Cuman ya Inter ya. ganti pelatih. Iya ganti pelatih. Inter jadi ganti pelatih. Ya dijadikan Simone Kan Inzaghi dulu udah ke lahir. Arab. Oh, udah jadi dia ke Arab. Dan Oke. Mereka juga lagi kena skandal kan yang Iya. laporan Iya. palsu. Kok iya sih? Dari hati banget ya. Enggak. Ya maksudnya kalau ada seperti itu berarti ada perbaikan di fixnya sendiri di ya. Serie A, ya. Benar. Inter sama River Plate lah. River Plate. Nah, Grup F. grup F. Harusnya Dortmund sih. Dortmund sih sama Fluminense lah. Fluminense. Fluminense. Grup G. Al-Ain sama Wiyadad. Nah ini nih Real Madrid Al Hilal kayaknya. Itu grup H, Real Madrid Al Hilal. Iya. Grup G. Grup G. City. City ya. City yang satu ya. Juventus lah. Juventus 2. Kalau Kita mah sadar diri. Iya. Ya City Juventus. Terus ini berarti nanti yang ketemu A, B, C, D. Terus habis itu B sama H ketemunya. O, B. Gimana? H. Runner up juara grup H ketemunya runner up grup B. Oh gitu. Iya. Ya udah nanti kita cek Kita lagi. cek lagi bracketnya ya. Tapi yang yang jelas di- tadi itu kalau misalnya juara dan runner up-nya. Iya, Iya, lolos. iya. Top Top scorer? Top scorer nah itu Abu Bakar kalau nggak salah. Pemain ahli. Nggak pakai kayu juga. Kalau bakar Abu Bakar aja. oh nggak ikut ya. Dosennya nggak ikut Pak. Iya nggak ikut ya. Tapi kalau yang jangan pasti jangan sampai lah tim-tim besar ini pada gugur di awal sebenarnya. Karena iya. takutnya penontonnya Iya, FIFA-nya hilang. rugi. Iya, malah ini tiketnya aja nggak laku Pak sebenarnya. Serius? Masih belum laku kayak Inter Miami Al Ahly kan Pak ya. Laga pertama itu stadionnya 60.000 kapasitasnya. Itu baru kejual 20.000. Atau karena mainnya di Amerika, orang Amerika kan kurang sama soccer. Nah, dan awalnya tuh mahal tiketnya. Jadi kalau nggak salah dari $500 akhirnya di korting sekarang cuma $100. 100 Oh, USD 500. dari 500.
Bahkan ya kemarin gue sempat nulis FIFA itu kerjasama sama kampus-kampus di Miami. Terus KOL ngundang KOL iya, influencer ya kan. Biar pada kayak guys jangan lupa nonton ya. Nah itu di TikTok ya. Jadi mereka kerjasama sama kampus. Nah terus mahasiswa yang beli itu kalau misalnya dia bisa ngajak 4 temennya, satu tiketnya cuma $3,5. $56.000. Murah banget. Tapi ya gini ya Dok, kita makin sering nonton bola itu kan bosen gak sih? Nah iya. Karena ya hukum ekonomi aja sih. Dan audiensnya pun juga capek aja gitu. Udah. Dan mereka kata tadi Amerika tuh bukan bola sih, olahraga utama mereka kan. Mereka karambol. Kok bisa kayaknya? Iya. Bekel ya. Hati ya. Bisa kita siaran kali-kali ya. Mau bisa. Mau Mbappe versus Messi juga di lapangan kayak enggak, aku maunya Michael Jordan. Mbappe versus Messi bisa di babak 16 besar. Bisa ya. Bisa ketemu. Oke lah kalau begitu kita nantikan berarti di waktu Indonesia dia akan mulainya di hari Minggu dini hari. Minggu pagi, Pak? Jam 8. Jam 8. 8 pagi. Minggu jam 8 pagi. Jam 7 Pak. Al Ahli lawan Inter Miami itu Senin. Minggu 15 Juni jam 7. Jam 7 pagi. 7 pagi. Al Ahli Inter Miami. Pokoknya mainnya tuh 7 pagi, jam 11 malam, jam 2 dini hari, jam 5, jam 9, jam 7 ya bener-bener kayak shift malam lah. Iya. Kabarnya juga Detik Sport mau live reaction nanti ya. Nah, itu jadi detik malam kalau nggak salah. Reaksinya juga udah kayak terserah. Ini siapa ya main sih gitu. Mumpung belum ketahuan atau mungkin nggak ada duit buat berlangganan sama Bein Sport dan kawan-kawan yang jadi official broadcasternya, nanti tinggal diupdate aja di Detik Sport gitu ya. Iya, betul. Atau mungkin masih ada kemungkinan nggak sih untuk ada yang kayak tiba-tiba masuk kayak harusnya bisa sih. Menyiarkan ini cuman, nih. Ya, ini katanya mahal. Pasarnya Detikcom. juga. Mungkin boleh. Bisa. Dealnya kan tinggal berapa hari kalau misalnya tengah-tengah ya bisa sih sebenarnya. Bisa aja kalau tengah-tengah ya. Siapa tahu kayak, ternyata banyak nih yang suka. Menarik ya gitu ternyata. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Happy weekend. Selamat weekend. Oke. Jumat ini. Happy birthday. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Si ini juga ulang tahun hari ini. Mas Erwin. Lintang. Erwin siapa? Mas Erwin Detik. Mas Erwin Detik Edu. Emang iya? Enggak tahu tadi di. Oh ya udah, selamat ulang tahun Mas Erwin. Dari Detik Edu dan lain-lainnya. Edu apa sih sebenarnya? Banyak ya. Pokoknya 2 itulah. Detikcom lah pokoknya ya. Terima kasih juga buat Detikers semuanya yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sore tadi sampai detik ini 5:30 kita kembali lagi minggu depan ya. Betul, tentunya hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Oke. Waktunya Eiza sama Vira untuk pamit. Justin Timberlake pamit. Lukas Aditya pamit. Coach Justin pamit. Aduh Justin semua jadi. Dan seluruh kru bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi minggu depan cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.